tattaqun. Ya ayuhan nas, hai segenap manusia, ya siapapun di sini, semua berlaku budu sembahlah oleh kalian semua robbakum, Tuhan kalian semua, alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi takwa. Nah, di dalam seruan di Al-Qur'an itu berlaku tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Perintahnya apa? Menyembah Tuhan yang telah menciptakannya. Dikuatkan lagi, alladzi ja'alalakumul arda firasya was samaa bina wa anjala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di akhir terjemah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya, atau kamu menyekutukan Allah, mencari penanding-penandingnya, karena apa? Allah lah Tuhan saja yang menciptakan kamu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika engkau ragu apa yang telah aku turun kepada hambaku, maka silahkan kalian datangkan satu surat saja semisalnya. Wad'u syuhada akum min dunillah, silahkan kau ajak seluruh penguat-penguat atau pembimbingmu ya, dari kalangan siapapun itu, mau genderuwo, mau apa, kayak memang kalau memang kamu sanggup, misal Bro Edis gitu, yang tidak mengimani Al-Quran. In kuntum shodikin, jika engkau benar-benar benar gitu kan, jika engkau terbukti orang yang benar. Habis ya waktunya ya? Waktu hanya habis ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah lewati termin awal, di mana Bung Edis tadi menceritakan, bahkan Bung Edis tadi sudah menggunakan yang keduanya ya, tapi nanti akan diulang. Bung Edis sudah menyampaikan bahwa Tuhannya adalah Tuhan pencipta alam yang tidak tidak menyekutukannya. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ustadz Alif, bahwa Allah lah Tuhan pencipta alam, dan Allah lah yang satu-satunya yang diibadahi, yang tidak pernah disekutukan oleh orang atau yang menyatakan dirinya orang Islam, Muslim gitu ya. Nah, dari dua paparan pertama kita sudah dapatkan sedikit hal. Kita akan masuk waktu di narasi kedua. Narasi kedua ini saya ingatkan lagi bahwa narasi kedua digunakan untuk ofensif ya, menyerang apa yang Anda ketahui dari penyelewengan terhadap Tuhan, persekutuan atau menyekutukan Tuhan pencipta alam yang dipegang oleh atau dilakukan oleh agama lawan debat atau lawan diskusi kita hari ini. Oke, waktu saya kasih buat Bung Edis 4 menit mulai dari sekarang. Saya persilakan waktunya Bung Edis untuk sampaikan narasi. Baik, terima kasih ya. Jadi pertama-tama kita itu harus sepakat dulu pengertian penyekutuan ya. Apa sih menyekutukan itu? Nah, kalau di dalam terminologi kekristenan, menyekutukan itu artinya dia berbakti kepada otoritas lain ya. Misalnya kalau dalam Bible itu ada satu perintah atau hukum yang utama, itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah ini, Elohim ini pengertiannya kalau dalam bahasa Hebrew itu adalah otoritas ya, otoritas. Artinya jangan ada otoritas lain. Jadi satu-satunya otoritas itu adalah Elohim itu sendiri ya. Tidak boleh ada sang otoritas itu sendiri, tidak boleh ada otoritas lain. Nah, ketika kita berbakti kepada Allah lain, maksudnya adalah kita itu menuruti atau taat kepada perintah-perintahnya, melaksanakan apa yang dia mau. Nah, contoh-contoh di dalam Bible itu misalnya berbakti kepada Molok. Ya, bagaimana cara berbakti kepada Molok itu? Contoh-contohnya adalah mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran dalam api ke dalam Molok. Ya. Dan juga yang lain-lain seperti itu. Contohnya banyak sekali, kepada Hubal ya, kepada Baal Peor dan lain sebagainya dalam Bible itu banyak. Nah, kalau dalam sudut pandang kami, tentu saja agama Kang Alif tadi seperti saya bilang ya, itu bukan menyekutukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, karena memang tidak kenal siapa itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub.
Nah, cuman di dalam pandangan kami adalah bahwa umat muslim atau agamanya Bang Alif itu berbakti atau beribadah kepada Allah lain. Siapa itu? Yaitu Allah yang disembah di negeri Mekah, seperti kata ayat Al-Qur'an. Ya, yaitu bahwa Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri ini. Nah, bagaimana cara-caranya atau bukti-bukti konkretnya bahwa agama Alif itu adalah berbaktian kepada Allah lain, misalnya kegiatan untuk menghormati, atau ini dalam sudut pandang kami ya, kegiatan atau ritual, satu ritual bentuk penghormatan terhadap benda-benda mati, misalnya seperti Hajar Aswad maupun Rukun Yamani ya, yang diperlakukan sedemikian rupa ya, dicium, diapa dan segala macam, bahkan percaya kalau datang ke Arab mencium itu nanti dosanya diampuni dan lain sebagainya. Nah, itu dalam sudut pandang kami adalah bentuk perbaktian kepada Allah lain. Ya. Nah, sementara kalau di dalam iman kami, kami itu harus patuh dan tunduk hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub saja. Apa salah satu perintah-perintahnya itu adalah taat dan patuh kepada firman-firmannya. Nah, kami percaya bahwa firmannya itu telah datang ke dunia ya, sebagai seorang Mesias ya, yang bernama Yesus, dan kami percaya bahwa ketika kami berbakti, patuh dan taat kepada anaknya yang diutus ke dunia itu, maka itulah cara kami mentaati dan patuh kepada Sang Bapa ya. Nah, di dalam Islam juga sebenarnya ada terminologi semacam itu ya. Ketika Anda mematuhi Muhammad, maka di saat yang sama Anda mematuhi Allah. Nah, cuman apakah karena mematuhi Muhammad kalian menjadi mencium-cium batu ya di Arab sampai berlomba, sampai berinjak-injak, berdesak-desakan seperti itu? Ketika taat dan patuh atau mengikuti ya, sebagai emulator ya, sebagai orang yang meniru Muhammad gitu ya. Nah, apakah seperti itu adalah kehendak Allah? Ya tentu saja kalau dalam Muslim seperti itu, karena dikatakan barang siapa yang taat kepadaku sesungguhnya dia taat kepada Allah, barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia durhaka kepada Allah. Nah, ini yang saya anggap bukan menyekutukan Tuhannya Abraham ya, sekali lagi saya katakan, karena dalam pandangan kami umat Muslim tidak kenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa, karena tidak kenal firman-firmannya semacam itu. Nah, bagaimana bentuknya, bentuk berbaktian kepada Allah lain itu seperti yang tadi saya sebutkan, dan contoh-contoh lain lagi, misalnya seperti berdoa, menyebut-nyebut nama seorang manusia, menyebut-nyebut Muhammad dalam doanya kan, Assalamualaikum ya Nabi dan lain sebagainya. Terus melakukan pengorbanan ritual ya, Idul Adha misalnya, mempersembahkan misalnya onta dan lain sebagainya. Padahal itu kalau dalam hukum Taurat itu adalah satu perbuatan yang terkutuk ya, karena mempersembahkan binatang yang najis ya, karena onta itu termasuk binatang yang najis dalam persembahan. Jadi tidak boleh dipersembahkan kepada Allah itu hewan-hewan yang najis seperti onta dan lain sebagainya. Itu dulu saya rasa dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, itu paparannya Bung Edis, bahwa saya ingatkan ya, kita satu persepsi bahwa Tuhan pencipta alam semesta, artinya kenal tidak kenal kita diciptakan oleh Tuhan pencipta alam semesta, sehingga kalau kita salah berbakti kepada yang lain, begitu juga paparan Bung Edis, maka itu namanya menyekutukan ya. Sehingga tidak dihalus-haluskan lagi itu modelnya. Dan tadi Bung Edis paparkan, semoga saya ulangi sedikit tentang bahwa orang Islam itu berbakti kepada jenis-jenis seperti Molok, Hubal dan lain sebagainya. Nanti kemudian akan kita dengar paparan 4 menit yang diberikan kepada Ustadz Alif untuk kemudian mengofensif terhadap keyakinan yang dipegang oleh lawan debatnya. Silakan waktunya buat Bung Edis. Ustadz Alif. Siap. Ini belum bisa share screen sih ya? Bisa tuh kayaknya. Belum. Monitor. Oh, sebentar, saya bikin. Bang Alif ya. Di mana ini? Ya, sambil nunggu nanti kalau sudah bisa kabarin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang tidak dimiliki oleh keyakinan Edis adalah seperti yang ada di Al-Quran.
bagaimana ketegasan kalimat dan ketauhidannya yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau saya coba buka surah Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Bismillahirrahmanirrahim. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Maka dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 132, wawaso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Bisa di share screen tuh. Oke, sebentar coba ya. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini ada ya. Wawaso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astofa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri. Nah, ketika tadi Edis, sebenarnya Edis itu narasinya sangat ngambang menurut saya, bahwa tidak ada Allah-Allah lain. Nah, justru Allah itu hanya satu. Kenapa kau katakan yang satu dibilang Allah-Allah lain? Allah itu hanya satu, tidak bisa dikatakan Allah-Allah lain. Jadi, tolong gunakan ya diksi di keyakinanmu saja, yang memang merujuk kepada apa yang ada di dalam kitabmu gitu. Jangan kau menggunakan diksi yang membingungkan, ngambilnya dari keyakinan kami yaitu Islam. Ketika di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada Allah lain. Kalau ilah, iya, ada ilah-ilah lain yaitu ilah-ilahan gitu kan, yang memang disembah oleh orang yang selain dari Allah gitu. Misal salah satu contoh di sini di ayat 133, am kuntum syuhada idza hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, ketika menggunakan kata ilah itu memang sifatnya masih umum, tetapi siapa ilahnya di sini? Ilahaka, yaitu ilahnya yang disembah oleh Nabi Ibrahim atau Yakub. Siapa? Ayat sebelumnya sudah ada kalimatnya, ya baniya innallaha astofa, sesungguhnya Allah sudah memilih kepada engkau, kepada kalian semua. Makanya ketika di ayat berikutnya mengucapkan kata ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan bapakmu, siapa Tuhan bapakmu? Yaitu Allah, karena sudah ditegaskan ayat sebelumnya. Nah, kalau mengatakan Allah bapakmu, itu tuh nggak masuk dari segi bahasa. Makanya agar ya ucapanmu sesuai dengan keilmuanmu, saya minta tolong narasinya diperbaiki dulu, atau kalimat pemilihan katanya diperbaiki. Kalau menggunakan kata ilah itu masih diperbolehkan, tapi kalau menggunakan kata Allah lain itu sangat merusak kaidah bahasanya sendiri. Saya teruskan ya. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Nah, sesembahan yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditegaskan di ayat sebelumnya, wa nahnu lahu, dan kami lahu kepada Allah, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau kamu tidak menyekutukan Tuhanmu, ya kamu memang tidak bisa dikatakan tidak menyekutukan sih, memang kamu menyekutukan. Tuhanmu ada beberapa bagian. Dan disitulah yang membingungkan, manusia utusan Allah kau jadikan Tuhan, ya kan? Manusia yang benar-benar utusan Allah kau jadikan Tuhan. Nah, di situ jelas ada pribadi lain selain esensi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya ingatkan di surah Ali Imran ayat 64, kami ajak wala nusyrik bi ibadati. Oke, ya, terima kasih. Oke. Yang disampaikan oleh Ustadz Ali bahwa agamanya Bung Edis justru membagi berbagai macam Tuhan untuk disembah dan lain sebagainya. Begitu juga tadi paparan dari Bung Edis. Untuk kita memasuki babak yang berikut ya, kita perlu standar masing-masing. Nanti saya berikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan pertanyaannya, karena paparan 1 menit ini belum bertanya ya, tapi kembali saya kasih waktu 1 menit untuk menunjuk ya bahwa agama
lawan debat itu betul-betul adalah menyekutukan daripada Tuhan Pencipta. 1 menit saja, baru kemudian setelah itu langsung kita masuk ke battle dengan cara saling jawab. Dimulai waktu kita kasih aja 30 menit, dimulai 15 menit pertama yang bertanya adalah Bung Edis nanti mengejar, lalu kemudian 15 kemudian Bang Alif yang mencecar dengan berbagai pertanyaan dan saling mempertahankan. 1 menit saya kasih kembali ke Bung Edis kalau mau mempertegas bagaimana Islam dianggap oleh Bung Edis telah menyekutukan Tuhan Pencipta alam semesta. Waktu 1 menit saya berikan kepada Bung Edis. Iya, pertama-tama istilah Allah tadi ya. Kalau kita memang betul-betul mau belajar sejarah ya, tidak pernah ada nabi-nabi Israel itu yang mengenal Allah. Bahkan kata Allah itu tidak pernah ada di dalam kamus bahasa Ibrani. Itu loh, sama menghayalnya dengan kata Allah dalam bahasa Cina. Kata Allah tidak pernah ada dalam bahasa Cina, tidak pernah ada juga dalam bahasa Indonesia, tidak pernah ada juga dalam bahasa Ibrani. Kata itu muncul setelah datang Muhammad, gitu loh. Lalu dikatakan tadi, dan ingatlah ketika Ibrahim, ketika dalam momen menjelang ajalnya, janganlah kamu memeluk agama. Ini juga menjadi kata-kata yang patut dipertanyakan. Yang disuruh mengingat itu siapa? Kalau orang-orang pagan Quraisy ya mustahil mengingat Ibrahim karena nggak ada Ibrahim di situ. Adanya Ibrahim di situ ya setelah Muhammad, baru dibuatlah Ibrahim ada di situ, gitu loh. Jadi serba ini semua hancur semua gitu loh. Kemudian kata Allah, Allah itu juga bukan bahasa Arab sebenarnya gitu loh. Kalau ditanya Muslim Allah itu dari mana datangnya pasti juga bingung menjelaskannya gitu loh. Jadi Allah itu bisa merujuk kepada apa saja, bisa merujuk kepada batu, bisa merujuk kepada yang lain-lain sebagainya. Nah Allah yang benar itu siapa kan gitu. Seperti itu Alif. Oke, makasih. Oke, waktu 1 menit kemudian buat Bang Alif mempertegas tunjukannya kepada agama lawan debatnya. Silakan waktunya, Bung Ustaz. Ya, ketika narasi Edis dari awal sampai akhir tidak pernah mempertegas keyakinannya, apakah dia menyekutukan Tuhan atau tidak, itu nggak ada penjelasannya. Itu sama saja sedang menyembunyikan apa yang terjadi peristiwa itu atau keadaan itu. Makanya dia itu biasanya cuman mengoreksi tanpa kekuatan ilmu, cuman hanya sekedar bernarasi aja gitu loh. Sayang sekali dia itu tidak membela. Ketika saya tanya pun sebenarnya kamu itu sudah menyekutukan, buktikan kamu tidak menyekutukan Tuhanmu gitu. Tuhanmu itu ada berapa? Allah itu saya bilang satu adanya. Ketika ada yang lain disembah, ilah-ilah lain, maka itu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas di ayatnya di kami. Kamu pertegas. Kalau memang kamu ya Tuhannya ada 2, 3, 4 ya itu terserah, berarti kamu sudah keluar dari apa yang terjadi. Lalu kamu bilang tidak ada Allah. Ya coba kamu dibantah. Emang Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya yang sebelum-sebelum emang siapa kalau tidak ada? Allah itu ada dari dulu bahkan tanpa ada permulaan gitu. Jadi jangan kau bantah, kamu aja memposisikan kata Allah saja sudah salah. Ketika kamu dalam dasarnya, prinsip dasarnya sudah salah, maka narasi lanjutanmu, walaupun omonganmu sampai 3 hari 3 malam, tetap nggak akan kena, karena pondasinya nggak ada. Ya, pondasinya nggak ada. Narasi awalnya sudah salah. Ya. Oke. Saya yakin sudah masing-masing sudah menyiapkan pertanyaan untuk mengarungi 15 menit milik masing-masing battle, sehingga pertanyaan dimulai oleh Bung Edis nanti, terus kemudian jawaban yang diberikan oleh Ustadz Alif. Jika mana dirasa harus dipotong untuk dilanjutkan ke pertanyaan berikut, silakan waktunya tetap untuk Bung Edis. Begitu juga kalau dirasa mau mengganti pertanyaan atau melanjutkan pertanyaan, mengembangkan pertanyaan, itu silakan buat Bung Edis ya. 15 menit waktu pertama saya berikan kepada Bung Edis. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa 15 menit apapun yang terjadi, Bung Edis juga harus siap menunggu 15 menit kedua untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Alif ya. Ini kita berada di saluran yang adil ya, dan saya berjanji untuk sangat adil dalam diskusi kita hari ini. Bung Edis, silakan waktu 15 menit untuk mencecar pertanyaan kepada Ustadz Alif. Saya ingatkan ya, kita bersepakat dengan tema
agama manakah yang menyekutukan Tuhan pencipta alam semesta? Oke, silakan waktunya buat Bung Edis. Baik, jadi gini ya Kang Alif ya. Pertama-tama coba dipastikan dulu gitu loh. Pengertian menyekutukan itu apa? Gitu loh. Dalam kriteria bagaimana sehingga sesuatu itu disebut menyekutukan. Tadi kan saya sudah bikin perumpamaan antara suami dan istri. Kalau saya misalnya mencintai perempuan lain selain istri saya, itu namanya saya menyekutukan istri saya. Karena saya memiliki gitu loh, memiliki yang lain selain istri saya. Gitu loh. Paham nggak di sini Kang Alif? Halo? Sorry. Paham. Sepakat nggak dengan itu? Paham. Ingat menyekutukan. Kamu kan tanya menyekutukan, ya. Oke. Di dalam Islam, saya tadi sudah tegaskan juga ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayatnya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Bukan, jangan ke situ dulu. Ini kan waktu saya nih 15 menit, nanti waktu Anda gini loh, maksud saya gini. Waktu Anda bertanya, saya menjelaskan kan? Iya, tapi saya yang kontrol. Ini 15 nanti Anda 15 menit Anda yang kontrol gitu loh. Maksud saya gini. Anda sepakat tidak dengan pengertian penyekutukan itu seperti analogi yang saya buat tadi? Misalnya saya punya istri nih. Taruhlah namanya itu Claudia. Terus saya mencintai perempuan lain namanya Bunga. Berarti itu saya sedang menyekutukan istri saya dengan perempuan lain. Sepakat nggak itu? Dalam konteks mencintai, iya. Mengkhianati. Iya. Saya nggak ngerti peristilahan percintaan ini karena saya bukan pujangga dan gombaler. Langsung aja ke konteks agama. Kita di satu persepsi bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan semesta alam. Iya, makanya itu yang mau justru saya tanya samar-samar. Maksudnya menyekutukan. Contohnya, dengar ya, dulu. Gimana Contohnya itu nggak masuk. Kita menganggap. Dengar dulu. Moderator jadi ikut diskusi nih, nggak apa-apa. Oke, silakan. Saya mempertegas bahwa kita semua, mau Islam, mau Kristen, mau agama apapun, adalah makhluk ciptaan Tuhan semesta alam. Oke? Nah, kita melihat mana yang menyekutukan, itu menunjuknya adalah dengan cara melihat bagaimana ibadahnya kepada kalau siapa. Kalau saya lihat, Bang Alif tidak menyekutukan. Bang Alif tidak kenal Tuhan pencipta alam itu, nggak kenal. Pak Abi, coba saya tanya dulu nih. Edis, di dalam kitabmu ada nggak perintah bahwa mencintai seluruh umat manusia di muka bumi? Jelas. Lah terus, kamu mencintai istrimu juga nggak? Itu beda loh, cinta yang apa dulu itu? Nah kan, makanya analogimu itu bisa dibantah dengan ungkapan yang lain. Loh, sama-sama mencintai kok. Iya, cinta. Kamu mencintai istrimu. Cinta biologis atau cinta kasih sayang sesama manusia kan beda. Tadi gitu pertanyaanmu apa tadi? Loh, tadi kan saya bilang sama istri. Iya, sama istri. Terus kamu mencintai wanita lain. Perempuan lain. Saya tidur dengan perempuan lain. Saya tidur beristrikan perempuan lain. Itu namanya saya menyekutukan istri saya, gitu loh. Paham nggak? Mengkhianati istrinya. Iya. Ya, oke. Saya bukan gombaler. Saya bilang cukupkan berarti ya. Karena saya nggak paham istilah-istilah orang gombal seperti ini. Lanjut kepada ketuhanan. Karena ketika saya analogikan tambahan lagi, kamu bilang itu konteksnya beda. Ya memang iya, makanya kamu tadi kan bilang mencintai. Bahkan perintah mencintai manusia lain pun ada. Lanjut. Ya, lanjut Boris. Ya, jadi seperti itu yang saya maksud. Bagaimana kita dapat dikatakan menyekutukan kalau kita nggak kenal? Misalnya gini nih, bisa nggak kita lo aja kali? Loh, karena di dalam perspektif kami, Kang Alif itu tidak kenal Tuhan pencipta alam. Semua makhluk Tuhan, ya, gimana sih? Loh. Saya jadi moderator, jadi saya mohon Bung Edis, biar nggak berlama-lama di situ Anda masuk kepada pokok materi. Kenal nggak kenal, kita ini semua makhluk Tuhan. Premisnya datang dari atas, oke? Iya, berarti bukan menyekutukan Tuhan penciptaan, artinya berbakti kepada Allah yang bisu. Gitu loh, bukan menyekutukan. Kalau menyekutukan itu di samping berbakti kepada Allah yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, juga berbakti kepada Allah palsu seperti misalnya batu, keris, ya benda-benda yang dianggap magis dan lain sebagainya, percaya bahwa itu membawa berkah dan lain sebagainya. Itu baru gitu loh. Nah, masalahnya di dalam sudut pandang saya, kalian tidak kenal itu Tuhan pencipta langit dan bumi karena kalian tidak mengenal firman-Nya.
Itu loh yang kalian kedapatkan itu ajaran dari Muhammad. Sementara kami tidak meyakini bahwa Muhammad itu seorang nabi gitu loh. Oke, Edis, kalau kamu merujuk kepada Al-Quran, berani berkata demikian, itu kamu sudah salah total. Berarti kamu mengaku bahwa belajar Al-Quran itu salah. Pertama begini, ya Edis, perintah menyembah Allah saja, ya beribadah kepada Allah saja, itu banyak ayatnya, dan kepada engkau memohon pertolongan. Bahkan di kalimat thayyibah itu juga sudah sangat jelas ya, kalimat la ilaha illallah. Oke, lalu tidak mengenal Tuhan, justru kami itu mengenal. Dalam kitab kami dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir itu semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabmu di dalam tidak ada. Itu nggak pernah dikenal. Apa buktinya kalau itu tidak dikenal? Contoh. Pertanyaannya gini, kamu percaya tidak bahwa nabi-nabi sebelum kamu yakin bahwa Muhammad itu nabi, mereka itu bukan berbahasa Arab? Ya memang bukan bahasa Arab. Oke, baik. Kita taruhlah mereka berbahasa Ibrani. Pertanyaannya, ada tidak kosakata Allah dalam bahasa Ibrani? Semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Loh, masalahnya kata Allah tidak ada dalam bahasa Ibrani. Bagaimana kamu katakan mereka mengenal Allah? Kata Allah tidak ada dalam bahasa Ibrani. Loh, Allah sendiri yang mewahyukan. Allah sendiri yang mewahyukan kepada para nabi. Ingat poinnya, Allah mewahyukan kepada para nabi. Permasalahannya dan kitab yang sekarang, Edis, permasalahan ini waktu saya Alif. Waktu saya menjelaskan. Ya, cuman faktanya begini, yang saya minta kamu jelaskan. Biar kamu nggak salah paham begini. Yang saya minta kamu jelaskan itu adalah kamu selesaikan kenapa dulu. Kata Allah itu tidak pernah ada dalam bahasa Ibrani, lalu kamu mengklaim bahwa nabi-nabi yang dahulu berbahasa Ibrani berbakti kepada Allah. Oke, udah? Ya, giliran saya ya. Ingat Allah sendiri ya, Allah yang mewahyukan kepada para nabi kitab-kitabnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan kami, mereka sudah banyak merubah kalimat-kalimatnya, terutama hal-hal yang prinsip. Mereka menulis sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka memutarbalikkan lidah, mereka menyembunyikan sebagian dan membuktikan yang lain. Bilang tuduhan palsu. Bukan tuduhan palsu. Bentar dulu. Gini, tadi kan pertanyaan saya simpel, Kang Ali. Pertanyaan saya itu simpel. Bukan tuduhan palsu. Dis, dengerin dulu, Dis. Dis, kamu mau debat kusir apa mau debat santai? Oh, ini jadi membantu ini. Padahal tadi bukan membantu, gua menertibkan. Kamu mau debat kusir apa debat kayak gini? Nanti kan 15 menit berikutnya giliran Alif yang mencecar saya. Ya udah, sekarang kamu beresin dulu pertanyaan kamu. Kalau misalkan diterangkan sama Kang Alif, kamu jangan motong. Oke, silakan bantuin Alif dulu, silakan. Ini orang framingnya kayak anak SD. Jadi gini loh Alif, pertanyaan saya itu gini. Apakah gini loh Alif? Kamu kan mengklaim bahwa nabi-nabi yang berbahasa Ibrani itu menyembah berbakti kepada Allah. Bagaimana klaimmu itu bisa benar sedangkan lafaz Allah itu tidak ada dalam bahasa Ibrani? Itu saya umpamakan gini loh. Saya umpamakan kamu gini. Kamu menuduh. Kamu sedang nanya atau gimana, Dis? Ini perlu saya jawab nggak? Diulang lagi masalahnya. Baik, coba. Mereka yang berbahasa Ibrani itu berbakti kepada siapa? Siapa namanya? Maaf, saya tengahin dulu. Iya. Saudara siapa? Edis dan Alif. Tolong nasihatin Opung. Saya bukannya supaya jangan terjadi keributan. Maaf Pak Edis. Jadi memang kita harus akui bahwa Allah lah yang mewahyukan pada nabi-nabi mereka dahulu, bukan nabi-nabi yang di kitab kita, beda itu. Kita harus dipisahkan. Musa kita bukan Musa mereka. Daud kita bukan Daud mereka. Jadi nabi mereka itu kepada Musa mereka. Karena Musa yang di kitab kita bukan Musa di Al-Quran itu. Jadi kita tidak bisa bantah itu. Biarkan mereka seperti itu. Jadi yang kita permasalahkan sekarang, apakah mereka bersekutukan Tuhannya mereka atau tidak. Kita sekutukan tidak. Jadi jangan kamu gabungkan oknum yang diceritakan di Al-Quran dengan oknum yang di Alkitab kita. Itu beda. Jadi makanya yang bisa bikin kita kacau ini adalah nama sama tapi oknumnya beda, orangnya beda. Terima kasih ya, supaya jangan ribut. Siap. Ya, terima kasih Opung. Jadi gini, memang betul yang dibilang Opung Nebahu itu betul. Cuman inilah yang dikatakan pemalsuan.
Abraham yang asli dibikin jadi Ibrahim, dibikin ke Mekah. Jangan digeser-geser. Makanya kita temanya. jangan bantah. Jadi debat Itu ajaran kusir. mereka. Kita tidak boleh membantah itu Pak Edis. Iya. Biarlah mereka mengadakan Musa mereka, Abraham mereka, Yusuf mereka. Kita beda dengan Alkitab kita. Ajarannya pun beda, okrumnya beda. Jadi arah tujuan ajaran beda. Yang menjadi sekarang menjadi masalah adalah apakah memang kita mempersekutukan Tuhan? Apakah mereka mempersekutukan Tuhan? Siapa yang mempersekutukan Tuhan? Itu yang kita cari. Karena kalau kita gabungkan nanti, kalau kita anggap nanti Musa yang di Al-Quran adalah Musa di tempat kita tuh muter nanti nggak bisa putus. Karena memang Musa di Alkitab bukan Musa di Al-Quran. Terima kasih. No, Edis dengerin nasihat Opung tuh. Ya, kamu jangan bantah gitu. Itu nasihat bijak. Walaupun saya nggak 100% menyepakatinya gitu. Karena tadi ada narasi yang perlu saya koreksi. Tapi itu bijak, bagus gitu loh. Ya, ikuti dulu nasihat itu. Terima kasih Opung sudah nasihat Edis. Sering-sering Opung ya nasihati. Soalnya dia sering nongol. Kalau nggak ada Opung dia nggak bisa dinasihati Edis. Si Edis ini gitu. Ya, saya kembali lagi. Ya, kembali lagi bahwa di dalam Islam para nabi sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Dengan catatan Ibrahim bukan nabi-nabi yang di kitab kita, Pak Edis ya. Jangan kamu ikutkan. Iya, Ini nabi Opung. mereka yang nabi-nabi di Al-Quran bukan nabi-nabi di Alkitab. Tuh Terima dengerin kasih. Edis, dengerin ya. Dengerin tuh. Pokoknya kamu harus dengar, buka lebar-lebar telingamu Edis. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ya, saya nggak tahu ada di kitab sebelah itu malah Nabi Ibrahim itu belum mengenal Tuhannya siapa. Nabi-nabi sebelumnya itu belum mengenal siapa nama Tuhannya. Pak Alif, Itulah salah. yang bikin Pak ambil. Alif, Abraham di Alkitab ini mengenal Tuhannya, tapi bukan Allah yang di Al-Quran. Saya nggak misalnya. nyebut kitab tertentu, Opung. Saya cuma nyebut bahwa di kitab sebelah, entah sebelah mana, timur, barat, Kitab utara, sebelah itu selatan, kan atas, sudah bawah. jelas itu yang berseberangan Nah, ini hanya kan yang Nggak Al-Quran dan tidak bisa. jelas. Jadi kita mendiskusikan objek yang sumir gitu loh. Nggak Ya jelas sudah, objek ya yang sudah. kita bahas ini. Ya sudah. Gitu Jadi loh. gimana perlunya? Apa perlu saya bilang? Buat Bung Edis. Ya, apa perlu saya bilang di Bible itu bahwa tidak menyebutkan siapa nama Tuhannya Nabi Ibrahim itu dan nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada, belum dikenal itu. Nah, di Islam itu jelas tegas dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, justru dakwah utamanya itu Pak pertama Alif, mengenal mari kita Tuhannya. bedakan, Pak Alif, maaf, Pak Alif, Ya. maaf. Jadi jangan sampai menyeberang ke kitab orang lain. Oh, enggak, soalnya tadi kan saya bilang di keyakinan sebelah katanya nggak boleh, itu ambigu. Saya bilang sebelah atas, kiri, kanan, bawah itu dibilang sumir apa ambigu kata Edis. Ya udah saya sebutin Opung. Oke, Jadi baik. gimana? Nah, ini Tolong sebenarnya nasihati waktu dulu saya, Edisnya jadi, Opung. Jadi waktu saya kesita banyak. Jadi oke, Iya, tapi nasihati nggak dulu apa-apa lah, Opung. memang. Edisnya ini, aduh. Enggak, memang seperti itu modelnya. Kalau saya ngomong tuh harus dikeroyok. Oke, gini lah. Maksud saya gini. Kau itu lagi Seperti- dibela sama Opung. Bukan loh, Gimana sih kok teman-teman kalian yang dikeroyok? tadi. Itu moderator, Teman-teman kalian tadi loh. bro. Moderator itu mah. Gini aja Alif, gini lah Alif ya. Pertama-tama kalau seperti itu oke lah saya turutin dengan sangat berat terpaksa saya turutin. Kalau saya baca dalam Al-Quran, nggak pernah nabi-nabi dalam Quran itu misalnya berbakti kepada batu, memuliakan batu nggak pernah ada. Tapi kalau saya lihat umat muslim zaman sekarang itu pergi bahkan rela menabung dan mengantri puluhan tahun ke Arab untuk mencium batu. Bahkan berdesak-desakan untuk mencium batu, bahkan percaya kalau cium batu itu nanti pulangnya sudah dosanya dihapuskan. Emang batu berbicara perintah sembahlah aku gitu, Dis. Loh, itu dengan memperlakukan batu semacam itu namanya kalau di tempat kami itu pengkultusan, perbaktian, penyembahan Enggak, kepada berhala. tanyakan saya tanya ayatnya mana bahwa si batu Justru itu karena memerintahkan. tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kenyataannya umat muslim melakukan itu dalam pikiran perspektif saya dalam diskusi ini itu namanya penyekutuan, menyekutukan Allah dengan Allah batu. yang memerintahkan beribadah menyembah kepadanya, menjalankan Tidak ada di syariat-syariatnya. dalam Quran. Niatnya Sembahlah kepada batu, Allah tidak ada. Subhanahu Ciumlah wa batu, tidak Ta'ala. ada. Ya memang tidak ada, terus kenapa? Lalu Wa itu dapat arina dari mana? manasikana. Nah itu kan syariat Bro Edis, menyembahnya Ya, tapi kepada tidak Allah. ada dalam Quran. Ingat kalimatnya, labaik Allahumma labaik. Loh, emang kamu kenapa sih Dis? Kamu ngoreksi nggak percaya Al-Quran, tapi kami Berarti kalian bantah menganggap bahwa Allah itu bantah batu. penjelasan saya. Loh, yang bilang siapa? Dengan mengatakan labai Allah labahumai hal labai kepada batu, apa itu tidak mengatakan bahwa Allah batu? Kami lagi Putus-putus suara. Saya nggak dengar jelas lagi suara. haji gimana sih? Doa nanti ya. Benarkah? Oh iya, mungkin internetku ya lagi turun ya. Alif, suaranya agak putus-putus. Coba. Lanjut. Monitor. Halo. Ya.
Udah. Oke, sebentar. Sebentar. Jelas? Ya, jelas. Jelas. Jadi kan Oke. tidak ada dalam Quran itu, wahai umat muslim pergilah ke Arab, ciumlah batu, maka dosamu diampuni, kan tidak ada. Aku jawab Bung Alif tentang kamu punya tuduhan batu. Lanjut Bung Alif. Ya, silakan Kejadian 28:18. Iya. Buka. Wah, Benar. banyak yang membantu ini, Kejadian banyak yang membantu. 28:18. Oke, silakan Ibu dibantukan baca, Alif, ibu bantu, baca. silakan. Silakan Ustadz Alif. Edis, mestinya kamu banyak terima kasih lah karena biar sehat gitu loh. Udah ya, bahwa perintah beribadah hanya kepada Allah. Tata cara syariatnya itu juga doa Nabi Ibrahim ada di surah Al-Baqarah. Tadi ayatnya udah saya angkat dan itu terbukti sampai sekarang. Kalimat doa-doanya ya kita share screen lagi kalau gitu. Baiklah, mana tadi surah di sini ada tentang innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berserah diri kepada yang digantung oleh manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Ibrahim aj'al hada baladan amina warzuqna ahlahu minas samarati min amana minhum bil. Ya? Apa saya ngerobot lagi kah? Waktunya Bung Edi untuk bertanya dan mencar selesai. Sekarang Bung Edi siap mempertahankan diri dan keyakinannya tentang tidak menyekutukan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dimulai waktu untuk Ustadz Alif. Langsung kepada Bung Edis. Silakan, Ustadz Alif. Saya tanya simpel aja. Bung Edis, Tuhanmu ada berapa? Tuhan ada berapa? Satu. Ada satu. Siapa namanya? Tuhan itu menyatakan diri dengan banyak nama. Ketika dia datang kepada Abraham, dia datang sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia datang kepada Musa, dia datang sebagai Yod-He-Wav-He. Ketika dia datang kepada puncaknya adalah dia menyatakan diri sebagai manusia di dalam Yesus. Oh, satu. Jadi berarti Yesus ya? Ya, makanya simak lagi jawaban saya ya. Tadi Saya kan Anda nyimak. tanya. Makanya saya tanya. Kan Jadi bilang ada Tuhan satu itu- kan. Ketika di puncaknya dia menyatakan diri sebagai Yesus. Berarti Tuhanmu Yesus ya. Jelas Satu dong. Yesus Iya, ya. iya. Oh, Tuhanmu satu Yesus. Oke, berarti tidak ada lagi yang di atas ya. Yang di surga. Oke. Oh, bukan seperti itu. Oh, jadi Bukan gimana seperti dong? itu. Katanya Logikanya- satu. Katanya ini satu. namanya satu telur, logika telur. Sekarang makanya Gimana, saya balik gini. coba? Oke, sekarang begini. Kalau misalnya ya Tuhan jam yang sama, detik yang sama itu berkata kepada Alif di Indonesia. Di detik yang sama, jam yang sama berkata kepada Udin di Arab. Pertanyaan saya ada berapa Tuhan? Satu. Ya udah, jadi nggak usah pusing mikirin kayak gitu. Itu yang Kenapa berkata itu kalau- masing-masing datang nggak? Masing-masing datang nggak? Yang datang itu adalah firman-Nya. Dimensi Firman-Nya itu yang Tuhan datang- bukan? Firman-Nya itu Tuhan bukan? Iya dong. Oh, berarti Tuhan firman-Nya yang datang. Berarti yang tidak datang siapa? Ya sama Tuhan juga. Oh, berarti ada dua. Ya, kalau kamu bilang dua, ya kamu percaya aja ada Tuhan dua, satu di Australia, satu di Arab. Loh, Ya terserah kok kalau ngapain kamu berpikir kamu- demikian. Bukan, Loh, saya tadi lagi kan nanya, kamu jawab tadi di kan saya keimananmu. tadi kan saya bikin umpama, Alif. Ada nabi taruhlah di Indonesia bernama Alif. Tuhan berfirman kepada nabi yang di Indonesia ini. Tapi di saat yang sama, Tuhan dibantu ini. 3 menit waktu saya hentikan dulu. 3 menit Dibantu. waktu saya hentikan dulu. Saya ingatkan bahwa roda diskusi saat ini adalah memasuki Ustadz Alif yang menguji tesis daripada miliknya Bung Edis. Jadi bukan sebaliknya ya. Saya ingatkan saja. Oke, saya lanjutkan lagi waktunya. Iya, jangan dibalik-balik. Ingat tuh Iya, opung tadi teladanmu. kan saya Opung jelaskan, itu gini. Opung itu gini. Kalau saya bertanya, dia fokus menjawab, nggak mau nyerempet-nyerempet Al-Quran. Kalau dia Loh, bertanya, enggak, saya saya jawab nggak Al-Quran. Saya nggak Iya, nyerempet, menyerempet-nyerempet, saya nanya hanya balik, nanya. Ya Saya sudah, mau- saya tanya Ya, lagi ya. begini. Saya tanya lagi kalau Silakan, gitu. silakan, Ketika Yesus silakan. turun ke bumi, maka dia adalah satu-satunya Tuhan, betul? Keyakinanmu? Iya. Oh, berarti ketika dia dikandung, berarti dia juga Tuhan kan? Iya. Oh, jadi waktu dia dalam kandungan, berarti Tuhanmu berada dalam kandungan, kalau gitu, Dis. Iya, nggak masalah. Apa yang masalah?
Ya masalah lah kok Tuhan dalam kandungan. Iya, nggak masalah itu kalau dalam iman saya nggak masalah. Oh, nggak ada Tuhan lain ya berarti ya. Tuhanmu sedang berada di dalam kandungan. Ketika Tuhanmu tidur di dalam kandungan gimana? Iya, masalahnya apa? Ya yang ngurus semesta ini siapa, Dis? Nggak, ya Tuhan. Ya Tuhanmu kan lagi tidur. Ya, kalau Tuhan itu walaupun tidur juga bisa mengurus alam semesta. Loh, gimana caranya, Dis? Ada keterangannya nggak? Jangan asumsi loh. Karena kalau manusia yang seperti itu, kalau tidur Ya, bisa jelaskan ngurus yang lain. keterangannya, jangan asumsi. Kalau asumsi mah gampang. Bikin dongeng aja. Ya, jadi pertama-tama saya harus berikan pengertian dulu apa itu Tuhan ya. Apa sih Tuhan tuh apa sih? Gitu loh. Gue tahu, Dis, nggak usah dijelasin. Kamu Kan jelasin jadi aja Tuhan. muter-muter. Ya, Ya, makanya biar nggak muter-muter. Masalahnya kamu itu menuduhkan sesuatu yang kamu perspektifmu beda dengan yang saya pahami. Ya udah, kamu jelasin dulu deh kalau gitu ya. Gitu loh. Saya sudah bilang di dalam Bible itu tidak pernah ada kata Tuhan. Adapun kata Tuhan itu diterjemahkan misalnya dalam yang Yunani itu dari kata kurios. Ya, yang dalam bahasa Ibrani itu dari kata Adon. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang jadi kacau karena kata Tuhan ini muncul dipakai oleh Islam juga. Seandainya Islam tidak pakai kata Tuhan, maka nggak jadi soal diskusi kita. Jadi problem ketika umat Muslim menerjemahkan Quran, menerjemahkan kata ilah dan Rob menjadi kata Tuhan. Akhirnya kita repot. Nah, ada pun kata kurios. Dis, ini gimana sih, Dis? Kau itu sedang membantah. Enggak loh. Enggak gini, saya tanya. Kamu ngejelasin bukan berarti sedang berkhutbah nggak jelas. Kau bilang di kitabmu tidak ada kata Tuhan. Malah ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Tuhan awalnya besar. Nah, itu berarti ada kan? Itu berarti ada kan? Ya, yang saya bilang. Oke, yang di dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan huruf besar atau huruf kecil? Saya tanya. T-nya yang huruf besar. Oh. Tuhan huruf besar semua. Yang Tuhan huruf besar semua di mana? Tetap dalam kerajaan surga, bertahta dalam. Oh, berarti ada dua ya. Satunya di kerajaan surga, satunya Tuhan T huruf kecil berada dalam kandungan. Karena kamu nggak tahu bahwa Tuhan sama Tuhan itu beda. Nah, ya beda, berarti ada dua kan? Kok ada dua sih? Tuhan sama Tuhan tuh beda. Tuhan nah, beda berarti ada dua kan? Sama Tuhan huruf T-nya aja yang besar itu beda. Coba kamu jelasin lagi. Tuhan huruf besar semua itu penjelasannya gimana? Tuhan huruf besar semua itu kata yang di dalam bahasa Ibrani Yod He Vav He. Ada di dalam surga. Oke, tadi kau jawab. Itu diterjemahkan ke dalam Bible. Enggak, posisinya. Tuhan huruf besar semua. Iya, itu ada di surga ya. Di dalam tahtanya ya. Itu ada di mana-mana sebenarnya. Itu cuma tadi kau jawab. Loh, ya sudah, berarti saya tanya, Tuhan yang disampaikan oleh manusia seperti Tuhan T huruf besar semua ada di mana? Tuhan T huruf kecil gimana sih bahasanya? Tuhan T huruf besar, yang lainnya huruf kecil ada di mana? Banyak, kurios itu banyak di bumi juga banyak kurios. Oh, banyak, bukan cuma iya. Yesus. Ya, Yesus Tuhan huruf Yesus Tuhan huruf besar satu, yang lainnya huruf kecil, atau Yesus huruf besar semua Tuhannya? Nah, kan makanya saya bilang tadi. Jawab, bukan makanya. Ya, ini namanya diskusi anak SD. Nggak apa-apa, kamu jelasin sama anak SD biar anak SD itu paham. Anak SD kan makanya kritis. kalau kamu anak SD saya jelasin. Gini loh ya. Jawab, bukan jelasin, jawab. Dengerin dulu Al-Alif. Saya kasih kamu umpama, bentar. Ini kok sulitnya jelasi Tuhannya. Saya ulang ya pertanyaannya. Tuhan itu kan ada ada huruf besar semua, Tuhan. Nah, itu siapa dan posisinya di mana? Kedua, ada Tuhan, yaitu huruf besarnya di awal saja, yaitu di huruf T-nya saja. Yang lainnya AHAN huruf kecil semua. Ini memposisikan yang berbeda dan mereka masing-masing siapa dan berada di mana. Baik, begini Al-Alif, Tadi susah kan bener kamu mau ngucapinnya juga. Kok Tuhan kok dalam kandungan? Kan kamu merasa aneh kan? Ini gimana nih Tuhan kok dalam kandungan? Oke, sekarang saya jawab. Kamu kasih waktu saya jawab ya. Tuhan ini kalau di dalam bahasa Arabnya itu Rob. Ya, Rob itu. Nah,
ketika kamu misalnya di dalam surat Yusuf ayat 23, di situ ada juga Rob yang di Ingat dalam pesan kandungan Opung, manusia. ingat pesan Opung, ingat pesan Opung. Kan? Opung, tolong ingatkan Ingat Opung. kemana-mana. Masa menjelaskan Bible Kan pakai Al-Quran, Opung? bagi kamu kan mustahil Opung Rob itu. Lamsen. Loh, Yang aku bagi kamu kan kasihi. mustahil Ini Rob itu nasihati ada di dalam sini. kandungan. Nasihati aja di sini, Opung. Loh. Tolonglah, Kamu Opung. kan bilang Rob itu mustahil ada dalam kandungan. Sementara saya tunjuk Opung. di dalam Quranmu ada Rob dalam kandungan. Opung, jelasin dulu Rob nanti aku Tuhan. bisa jelasin. Loh, kamu panggil Dia Allah tidak sebagai jawab. Rob. Itu di dalam surat Yusuf itu Yusuf memanggil tuannya juga Rob. Terus tuannya yang dipanggil Yusuf Rob Nanti itu ada kamu dalam bertanya kandungan, aja. kamu nggak pusing? Nanti kamu bertanya aja ke saya masalah Iya, itu. makanya kamu saya Sekarang jelaskan. konteksnya kamu menjelaskan. Makanya kamu itu saya jelaskan, Alif, apa sih yang dimaksud Tuhan itu di dalam Bible ketika Yesus dipanggil Tuhan, Tuhan itu maksudnya apa sih? Itu huruf besar semua atau huruf kecil? Depannya huruf besar, lainnya huruf kecil. Itu ke Yesus ya, itu ke Yesus ya. Enggak ke Yesus saja itu. Kalau kita lihat Kurios itu banyak itu. Oh Yesus lah, kan lagi ngomongin Yesus gimana sih? Yesusmu Lah, itu kan Tuhan kamu- bukan sih? Yesus itu Tuhan bukan sih? Ini namanya diskusi sama anak SD. Kamu jawab biar tegas loh. Aku tadi ditanya siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam, dari zaman manusia pertama sampai kapan? Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Muhammad tidak itu pernah juga Tuhanmu kalau seperti itu. Nah, kamu jawab tidak. Tuhanmu siapa Muhammad namanya? Itu juga, Tadi katanya Muhammad Yesus. itu juga termasuk Tuhanmu kalau kita pakai kriteria yang Cie saya pakai. cie nyerang ke Islam Bukan Ji. nyerang. Kamu tinggal waktunya jawab. Om Karena kamu Edi, tidak jawab mengerti. dong. Jawab dong. Siapa? Yesus itu Tuhanmu bukan? Kan sudah Om saya jawab Edis. dari awal tadi, kamu ulang lagi. Om Edis. Iya, jawab sekarang. Yang tegas jawab. Yesus itu Tuhanmu bukan? Iya dong. Oh, itu Tuhan huruf kecil dan ada huruf besarnya ya? Loh, ketika huruf besar semua nggak bisa kamu bilang Tuhanmu, tuh huruf besar semua itu nggak bisa. Gimana Yang huruf sih? besar semua itu siapa Bisa nggak Edis? kamu bilang gini? Oke, bisa nggak kamu bilang Edis itu alifmu bukan sih? Bisa nggak kamu begitu pertanyaan? Bisa nggak kamu bikin Cerita pertanyaan gitu? huruf, sosoknya cerita. Benar Pak Darman, benar. Aduh. Ini apa namanya? Tuhan Nanti huruf jawab besar ya. semua Edis. di dalam Bible itu nama diri. Itu Oh. nama diri dari Yod He Vav He. Kan udah saya bilang sama kamu. Terus kamu bilang Yesus itu Tuhanmu yang huruf besar. Ya kamu sama aja bertanya gini, di situ alifmu bukan? Kan ini pertanyaan error pertanyaanmu. Kok error sih Dis? Kan lagi nanya. Tadi kan Yesus katanya Tuhan tapi huruf kecil, ada huruf kecilnya. Yang huruf Makanya besar kamu semua itu saya siapa? bikin perumpamaan seperti yang ada di dalam kitabmu biar kamu ngerti. Kalau saya jelasin pakai kitab saya, kamu nanti Tanya. sakit kepala. Saya jelasin pakai analogi sederhana dalam kitabmu. Analogi sederhana ada pertanyaan anak SD ini. Baik. Di dalam Saya ulang Quran, lagi, saya ulang lagi dengar pertanyaan. dulu. Jangan Ya, pakai kan Al-Quran. kamu nggak mau dengar Dis. jawaban. Nanti Kamu aku nggak mau jawab dengar tuh kalau jawaban. kamu nanya Al-Quran itu opungmu itu, waduh saya sangat menghargai Ini beliau. saya menjawab Kalau kamu saya- menggunakan apa yang lebih mudah kamu mengerti. Kalau saya gunakan pakai Bible, kamu nggak akan nyambung. Ini saya lagi nanya Tuhan huruf besar semua itu siapa? Masa pertanyaan remeh-temeh Kan anak SD ditanya kayak lagi. Ya, Tuhan siapa? besar Siapa? Udah dibilang Yod He Vav He. Jadi, oh Yotepape itu sama Yesus beda apa sama? Nah, itu dapat dibedakan dan juga dapat disamakan. Seperti Bank coba kalau BRI dibedakan di gimana? Jakarta. Coba kalau Oke. dibedakan gimana? Oke, seperti Bank BRI di Jakarta sama Bank BRI di Papua, di Jayapura, bisa nggak kamu bedakan dan bisa nggak kamu samakan? Beda ah. Itu kan Bisa di kamu Jayapura samakan di nggak? Papua, beda tempat. Ya, bisa beda kamu samakan tempat. nggak? Beda Iya, bisa tempat. kamu samakan nggak? Ada perbedaan, ada persamaan sama-sama Ya Bank iya, BRI. seperti itu. Oh, berarti ada 2 ya, ada 3 ya, ada cabang-cabangnya ya. Kan ada BRI cabang Papua, cabang Sumatera, berarti tadi Tuhanmu juga satu yang pusat, ada Nah, cabangnya. makanya oke, saya buatlah kamu perumpamaan dalam Lah, agama kamu kan buat seperti analogi. itu. Berarti ada cabang-cabangnya Saya buat analogi yang Tuhanmu. seperti itu gimana Wah, dalam Quran? berarti Tuhanmu malah bercabang kalau gitu nah ini malah bukan sekutu lagi tapi bercabang-cabang. Apa bukan Allah yang bercabang dengan Muhammad? Loh, kok dibalik lagi? Loh, Kamu kan sedang menjelaskan apa- kitabmu gimana? Kan kamu bilang sih? berarti kamu bercabang. Kamu Saya kalau bilang belum juga puas kamu bertanya, bercabang. kalau belum puas bertanya, nanti minta waktu sama Kasih. moderator. Kalau Minta kamu waktu sama bilang moderator. kami itu bercabang, Edis bertanya saya kepada pun Alif menyatakan 3 hari 3 malam. bahwa Saya layani. Tuhanmu bercabang dan cabangnya adalah Muhammad. Dengan mengatakan barang siapa taat kepada Muhammad, dia taat kepada Allah. Edis.
Edis, Gimana sih? Edis, waktunya Kamu bisa dikembalikan ke saya. melemparkan tuduhan bahwa Tuhan kami bercabang. Saya nggak boleh melemparkan tuduhan bahwa Tuhanmu bercabang. Edis, saya Moderator Suka-suka izin kamu saya jauh diskusi. perangkat 5 menit ya. Ini ada tamu bentar aja. Ya. Oke. Ya, Oke, kan mungkin waktu kita lagi kasih habis. kesempatan sama yang lain dulu lah. Kasih Kita yang lain dulu. kesempatan sama yang lain. Iya, Silakan. itu Oke. Tuhannya Edis tadi bercabang-cabang karena analoginya Ya, seperti Tuhanmu juga BRI. bercabang. Loh, enggak, saya enggak ada statement kok. Oh, Aneh kalau ini. bercabang, Tuhanmu juga bercabang. Silakan yang lain dulu. Muhammad. Maaf, saya ada Barang tamu. siapa yang taat kepada Muhammad Oke. sudah sama dengan taat kepada Oke, Allah. Apa Edis. Muhammad bukan cabangnya Allah itu? Edis, Mana gimana? Spesifik bahwa ada dan membangun ini sudah dipikir. Robot bang, suara bang nggak jelas bang. Robot bang. Yang lalu Robot bang. Waduh, nggak dengar dia suaranya robot gini. Suaranya nggak bagus. Suaranya Pak Rahman. Edis. Iya bang. Lanjut bang. Tadi suara itu nggak dengar loh yang dia ngomong. Ya, ini begini, Dis. Dalam Islam bukan menuhankan Muhammad. Apa yang diajarkan Muhammad kita taati. Nah, Karena sebelum Nabi- kita gini bang, ini kita buntunya kita itu di sini bang, karena definisi mentuhankan yang abang pakaikan itu tidak benar. Dalam kriteria, karena abang bilang gini, kami tidak mentuhankan Muhammad, karena abang tahu nggak standar jadi mentuhankan itu apa? Itu dulu yang kita bicarakan bang. Nah, terus standar Anda sebagai Tuhan apa? Apa bedanya standar Bukan utusan? standar sebagai Tuhan, bukan standar Iya. sebagai Tuhan, standar Terus- mentuhankan. Yang Ini lagi mentuhan kan- dengan Tuhan beda ya. Tuhan tetap Tuhan. Yang mentuhankan adalah manusia. Nah, standar Loh, Tuhan. sekarang Yang saya tanya sama standar abang, Anda ada tuhankan nggak dalam siapa? ada nggak dalam Quran mentuhankan rohib? Loh, yang mentuhankan itu manusia. Tuhan tetap Iya. Tuhan. Siapa yang kamu Loh, tuhankan? jadi di dalam Quran nggak ada manusia dituhankan. Ada nggak dalam Quran manusia dituhankan? Ada seperti kamu itu menuhankan manusia. Ya itu makanya Kalau ayo kita pakai dulu Saya tanya kriteria kamu, Dis, sehingga seorang apa disebut artinya mentuhankan itu Tuhan? apa? Saya tanya kamu, Dis, apa artinya Tuhan? Saya tanya dulu kamu. Otoritas. Ya, otoritas apa? Apa otoritasnya Tuhan Yang itu? menjadi otoritas terhadap sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu apa yang dia mentuhankan kepadanya. Loh, bukan otoritas Tuhan Nah, itu. kan beda definisi kita. Pencipta. Nah, Apa itu Tuhan makanya pencipta? kalau seperti itu definisimu, kamu akan ditampol Quranmu sendiri. Terus Loh, hawa nafsu itu juga dituhankan kok di dalam Al-Jasiyah. Di dalam Al-Jasiyah 23 itu hawa nafsu dituhankan itu. Berarti hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi. ya kamu yang tuhankan. Goblok. Nah, itu makanya kau tak Menganggap tahu penguasa. apa itu mentuhankan. Namanya Tuhan, please, penguasa. Oke, sekarang kalau Yusuf memanggil, Apa? Apa dipanggil kok Yusuf? saya di mute ini udah ketakutan atau bagaimana? Tunjukkan ayatnya. Ayo kita bahas. Buka Yusuf. Tunjukkan. Buka Yusuf Share. 23. Buka Yusuf Share. 23. Geser. Di mana? Yusuf 23. Coba share 23. Kami yang share. Karena kami coba di mana Yusuf 23. katakan Tuhan. Coba. Yusuf 23. Gini Pak, gini Buka, Pak. buka share-nya. Suara saya bisa didengar. Pak Abdurrahman, si Edis ini jangan diladenin ke Quran, dia cuma pengen ngehujat. Jadi kalau bisa kita bedah Mana? Bibelnya aja. Gitu. Suruh nerangin Bibelnya aja gitu. Halo, suara saya didengar nggak ini? Baru Kecil kedengar masih. Bang, baru kedengar Bang. Terdengar sudah. Oke, kalau baru didengar, saya tadi kalau tadi robot, maaf, tadi Edis dia, padahal kan dia, karena kita baru saja dua termin ketiga selesai.
bahwa ini sudah mengaku bahwa Tuhannya ada Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar, ada Yesus sendiri, Yosef Hafiz sendiri, itu beda-beda semua. Sehingga itu sari dari apa yang kita bicarakan tadi. Sekarang kita memasuki waktunya untuk para penanya melancarkan pertanyaannya kepada pemateri. Silakan kita bagi pertanyaan. Yang pertama buat Ustadz Alif dulu. Ustadz Alif bisa monitor, sudah 5 menit. Kang Alif lagi ada tamu, Kang Alif. Masih ada tamu ya? Jadi perhatikan mungkin. Saya ingin lihat Bang Kimpin ya. Bang Kimpin, habis itu baru Pak Darman ya. Pak Darman turunkan tensi supaya bisa tadi bertanya. Katanya mau tanya Tuhan. Mana sih? Belum waktunya kamu bicara ini masalahnya, Edis. Oke, silakan. Waktunya Pak Lamsen. Pak Lamsen, silakan kalau Pak Lamsen mau juga bertanya kepada Bang Alif ya, kepada pemateri. Oh, Pak Alif udah siap ya, Pak Alif. Pak Alif monitor, langsung bicara aja. Bang Alif. Yo, monitor. Pak Lamsen belum ada buka mic. Pak Lamsen naik bahu. Silakan buka mic. Kalau mau bertanya kepada Ustadz Alif. Karena belum ada, mungkin setelah ini ya, kita kasih pertanyaan dulu buat, silakan kita kasih waktu 1 menit buat Bang Kimpin untuk di unmute Kang, coba cek dulu unmute-nya itu, di mute-nya kali di unmute ya Pak Lamsan. Apa emang dikunci Kang? Coba dipaksa Pak Lamsan. Kayaknya nggak dikunci kayaknya. Pak Lamsan memberikan intro apa? Oke, kita jawab aja. Saya sebenarnya tadi mau menjawab apa yang bertanya kepada saya tadi. Dia kan udah nanya tadi pada saya. Jangan bahas Quran. Nanti kan ini juga Edis. Maksudnya jangan buat kekacauan di urusan cara berdebat. Kalau cuma cara itu cuma orang dewasa bisanya. Oke, karena belum ada, Kimpin dulu bertanya kepada. Jangan mute Kang, coba pastikan dulu. Karena Baho, Kang moderator coba pastikan Pak Lamsen mau bicara nggak di unmute. Sudah dibuka, tapi beliau nggak jawab. Ada Bang Giga juga itu kalau mau bertanya nanti, silakan. Ada Bang Giga juga itu mau bertanya, silakan. Ini waktu termin pertama buat Bang Kimpin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lamsen. Silakan Pak Lamsen. Lamsen. Mau bertanya buat Ustadz. 1 menit waktunya. Ada waktu silakan untuk saya. Ini menyangkut dengan materi yang tadi. Ada waktu untuk saya? Ada Opung, silakan. Ada waktu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tertib, jangan kacau dan balau. Oke, terima kasih. Jadi tadi kan judulnya itu agama siapa yang mempersekutukan Allah kan gitu. Sekutu itu artinya menggandengkan, ya, bergandengan, bersatu. Contoh, sekutu Amerika itu adalah boleh saya bicara? Pak Lamsen dengar dulu. Selesaikan dulu dong, harusnya Pak Lamsen selesaikan dulu dong. Pak Abdurrahman, saya mungkin mengingatkan ini untuk antum suaranya kurang jelas juga ya antum sebagai moderator nih. Jadi kadang-kadang apa ya? Iya. Antum sepakat nih ya sama nggak sih kalimatnya yang saya dengar dari Pak Abdurrahman ya, ini? Tenggelam. Putus ya. Naik putus Pak Abdurrahman, mungkin perbaiki dulu koneksi antum. Apaan? Saya ambil dulu Pak Abdurrahman ya. Karena maaf saya ambil dulu. Lanjut. Ya. Untuk walaupun saya mungkin agak tidak ikutin irama yang diingin oleh moderator, mungkin Pak Lamsen silakan bicara dulu. Pak Lamsen silakan Pak Lamsen. Maaf, tadi terpotong. Silakan Pak Lamsen. Terima kasih. Waktu untuk saya kan? Silakan Pak Lamsen. Mudah-mudahan aman dan tentram, tertib. Terima kasih. Tadi kan judulnya itu agama siapakah yang mempersekutukan Allah kan begitu atau Tuhan, ya kan? Betul enggak? Saya bisa jawab. Judulnya kan begitu. Halo? Ya Opung, gimana Opung?
agama siapakah yang mempersekutukan Tuhan, kan gitu? Siapa Ya, yang mempersekutukan Tuhan? Gitu kan? Ya, kurang lebih begitu. Lanjut. Jadi saya jelaskan dulu. Sekutu. Sekutu artinya bersatu, dipersatukan. Contoh, sekutu Amerika itu adalah Inggris, Eropa, dan lain-lainnya. Seperti Australia termasuk sekutunya. Singapura juga termasuk sekutu Amerika. Sekutu dipersatukan, dipersatukan. Jadi mari kita lihat. Tuhannya orang Kristen tidak pernah dipersekutukan. Cari di Alkitab, tidak ada dipersekutukan. Tapi Tuhannya Al-Quran jelas. Contoh satu ya, contoh salah satu ya. Kita buka di Al-Quran. Kita buka di Al-Quran ya. Sebentar. Ini dengan persekutukan ya. Al-Quran ya. Sebentar ya, sabar ya. Saya buka dulu. Surat 8 ayat 1 ya. Al-Anfal ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembayaran harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Jadi banyak ini Allah tidak pernah pisah dengan Rasul. Jadi disekutukan. Allah disekutukan dengan Rasul. Syahadat juga tetap disekutukan. Tanpa ada Rasul tidak bisa bersahadat. Jadi yang sudah jelas di sini, saya melihat sendiri bahwa yang mempersekutukan Allah adalah Al-Quran dan agama Islam. Terima kasih. Terima kasih Opung. Wah, ini gurunya siapa Opung ya? Kemarin pelajaran kita baru surah Al-Baqarah ayat 7 dan ayat 7 itu adalah ayat Opung ya, untuk Opung. Tapi sekarang udah ke surah 8. Kemarin pelajaran masih surah 2, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin Opung belajar di belakang layar, punya guru lain. Nah, lalu saya jawab ya mengenai yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullah wa aslihu data bainikum wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Di sini yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Di sini siapa yang menyembah Rasul, Opung? Bukan menyembah, mempersekutukan, mersatukan. Allah dan Rasul, Allah dan Rasul banyak itu. Coba bersahadat. Bisa nggak Allah dengan Rasul? Kan nggak bisa. Mempersatukan. Bukan menuhankan, tidak. Mempersatukan, mempersekutukan. Allah sebagai apa Opung dalam syahadat? Ya enggak, coba bersahadat saya dengar. Coba. Baik. Makanya begini ya, berarti Opung sudah punya premis dulu di awal. Tetap iya, itu begitu ditanya, saya tidak tahu. Pertama gini, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang berhak disembah atau sesembahan Allah, atau itu hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Coba saya tanya. Utusan Allah dengan Allah yang berhak disembah sama apa beda Opung? Apakah bisa syahadat namanya itu? Oh, bukan syahadat Opung. Itu namanya egois, Pung. Enggak sah. Bukan egois. Saya bertanya. Egois Opung lah, orang diperintahkan terus syahadat mengakui Nabi Muhammad. Dipersatukan. Ini kan kita masalahkan mempersekutukan, bukan menuhankan, bukan mempersekutukan. Nah, makanya kali Opung, wala nusyrik bi ibadati saya, atau ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Oke, terjemah kita menyekutukan. Lalu kita coba ke kalimat apa dari kata musyrik itu, syaroka, yaitu mencampurkan. Bagaimana menuhankan beribadah itu ada keyakinan. Pertama begini, yang disembah itu selain Allah. Kedua, ada yang memiliki kehebatan selain Allah. Dan ada yang apa lagi ya, yang bisa menjawab permintaan. Misal Opung gini, Opung datang kepada dukun bawa keris, Opung kamu akan menjadi panjang umur dan punya mobil kaya, dan Opung punya. Nah, itu namanya menyekutukan Tuhan. Karena apa? Yang maha ngasih rizki itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedang menyekutukan Tuhannya. Dia menyertai ada yang bisa melakukan yang. Katakan, bagi orang Arab menyekutukan seperti itu. Bagi dunia mengatakan sekutu itu adalah mempersatukan. Sekutu satu kesatuan. Bukan seperti itu. Makanya beda lah kalau begitu. Makanya harus kita persatukan apa arti sekutu. Jadi di sini dikatakan sekutu menyekutukan. Jadi Allah itu disekutukan dengan Rasulnya Muhammad. Tidak mana di sini? Mana di sini disekutukan Allah dengan Rasulnya? Coba di mana-mana. Allah dan Rasul. Allah pasti banyak itu. Sampai ke syahadatnya pasti ikut Rasul. Tanpa ada Rasul tidak ada syahadat.
Iya, karena opung. Itu artinya bersekutu. Iya, opung, sangat logis. Yang itu adalah Islam dan Al-Qur'an. Terima kasih. Opung, sangat logis ketika Allah itu adalah Tuhan pencipta, Rasulnya itu adalah utusan Allah. Disandingkan Saya ketika itu. Iya, yang bermasalah ketika Allah dan Lamsen, emang Opung Lamsen siapa? Nah, itu bermasalah. Karena Opung Lamsen bukan utusan Allah gitu. Amerika, Inggris, Eropa, Australia, itu disekutukan. Saya kasih lagi ayatnya ya. Contoh yang menyekutukan Allah ya, saya kasih ayatnya Opung, tenang aja, ini di surah. Contoh begini, ayat 64. Kalau begini nih. Oh, bukan susah, Opung lagi nanya, Opung lagi. Bahasanya nih, bahasa harus dipahami. Nih. Orang Islam tidak bisa dipahami oleh di luar Islam. Opung. Nih. Ala na'budu illallaha wala nusyrika bihi syai'a. Jadi ingat, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dan umumnya saya menyampaikan, wahai ahlul kitab, wahai Opung Lamsen, wahai orang-orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yang tidak ada perselisihan ya, maksudnya di sini tidak ada perselisihan, yakni kita tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempersekutukannya atau menyertai yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, Opung. Begitu. Ah, masa kayak gini pelajaran ini? Maaf, Pak Alif. Oh, saya maafkan. Waduh. Salah total. Kenapa Opung salah total? Salahnya, awalnya Al-Qur'an. Opung bisa ya? Udah bisa ayat ini ya? Jadi itulah makanya saya katakan, Al-Qur'an karena saya bahas orang Indonesia, baca bahasa Indonesia ini salah terus. Tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Masa awalnya orang Kristen dengan Islam itu sama? Tidak, beda jauh. Makanya ini pun ayat ini Opung, Allah itu bukan orang Kristen, bukan ini. Ini saya kasih ayatnya nih di surat. Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu Al-Qur'an itu beda. Makanya di ayat itu salah. Allah itu, ini Opung, Allah itu beda. Apa? Rob seluruh semesta alam yang mengurus, menjamin rezekinya dan memberi hidupan kepada seluruh alam, mengatur segalanya, Opung. Jadi Allah itu bukan orang Kristen, bukan orang mundur, seluruh, Opung. Dari yang beriman, yang tidak beriman. Bukan Tuhannya, bukan Allah. Tuhannya orang Yahudi itu bukan Allah. Orang Kristen bukan Allah Subhanahu ini bukan. Makanya ini salah. Orang lain, orang Majusi, Opung. Itu kan hanya pernyataan saja. Ini pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Buktinya Tuhan kami itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibuktikan ini. Itu hanya pernyataan Al-Qur'an. Kalau yang Allah dipaksakan itu Tuhan kami tidak mau Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu bukan Tuhan kami. Makanya Pak Alif ya. Ini Allahnya Al-Qur'an ini bukan Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan saya. Beda, itu hanya pernyataan. Di sini Opung. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzal. Iya, itu kan kata Al-Qur'an. Saya tidak bantu itu. Wa usyhada akum min dunillah. Kalau ada orang jawab jangan ikut ngomong. Tum sodiki fa illa fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Ngeri Opung nih. Uidat lil kafirin. Aduh, ini ngeri kali nih ayat ini, Opung. Nah, kalau kamu ragu, kalau kamu menyalahkan, berani membantah, silakan, Opung. Nah, ini kan lagi ada Om Edis nih, Opung. Om Edis ini kan katanya aku ahli bisa begini. Coba bikin satu surat semisil saja tandingannya dengan Al-Qur'an, Opung. Silakan ajak Opung syuhada akum min dunillah selain Allah. Nah, silakan. Saya jelas kalau bahasa Arab nggak bisa lah, tapi kalau bahasa Batak bisa saya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Oh ya sudah, berarti dari sini bahasa Batak saya bisa bikin. Lebih indah dari sini. Tapi ada kabar gembira, Opung. Wa basyiril ladina nu'amilus salihati annala nating tatrinta tiwal an lama minham samaroti saya akui ini, saya tidak bantah. Adalah kenam luwa ubihi musyabiha walahum fiha. Pak Lamsen kan tanya. Ada orang jawab, dengarkan, jangan ngomong sendiri, Pak Lamsen. Didengarkan orang jawab itu, jangan ngomong sendiri. Mana ada ilmunya nanti. Ya. Opung pelajarannya kemarin baru 7 ayat di Al-Baqarah udah sampai ke Al-Anfal. Waduh, jangan-jangan Edis bantu ngajarin lagi. Edis jangan diikutin, Opung. Edis itu suka nyampur aduk, Pung.
Saya tidak ngikuti. Saya tidak mau menuhankan Tuhan. Belum Tuhan saya, bukan Tuhan Allah SWT. Itu. Opung, salah nih ayat tadi. Katanya Tuhan orang Kristen, Tuhannya ini, Tuhan orang Yahudi, Tuhannya di sini. Enggak. Ayat kita enggak, Opung. Tadi kan minta ini. Itu yang salah. Enggak, saya bilang begini, Opung. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak mampu membuatnya. Oh, sudah saya buat itu. Sudah ternyata tadi. Sudah saya buat kemarin. Edis, lihat Opung. Opung tadi bilang, saya tidak bisa. Udah bilang, memang udah kayak gini kenyataannya. Bisa. Kemarin saya sudah bikin. Kan, takutlah api neraka yang bahan bakar. Bahasa Arab tidak bisa saya bikin. Tapi kalau bahasa Batak saya bisa bikin. Disediakan bagi orang kafir. Jadi gini Kang Alif. Begini, sebentar Opung. Begini Kang Alif ya. Bedakan antara tantangan yang benar dengan tantangan yang konyol. Gini, saya kasih contoh tantangan yang konyol gini ya. Saya bikin nasi goreng nih ya. Terus saya tantang seluruh koki di bawah kolong langit ini bikin nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Tapi saya jurinya, saya hakimnya loh. Ada nggak yang menang? Hah? Halo Alif. Saya mau jawab ketika tadi kamu bilang saya sudah bikin tandingannya. Saya mau jawab di situ. Kalau kamu sedang ngalor ngidur nggak jelas, saya anggap kamu sedang ini aja lah. Oke, kemarin saya sudah bikin begini. Lihat ya. Nih. Buktikan keluar. Itu banyak itu orang Muslim yang mengira, itu ayat Quran. Banyak sekali itu yang mengira. Hah? Ya. Waduh. Loh, kok waduh? Ini orang kok Bro Adis, kamu udah check up di RS mana, Dis? Loh, enggak, itu memang banyak yang mengira itu Quran kok. Itu nada dering, itu nada dering telepon. Enggak, level kecerdasanmu seperti apa sih? Loh, ayat Al-Qur'an. Nah, ini karena kamu jurinya. Kamu jurinya. Seperti saya bilang tadi, kalau saya bikin nasi goreng, saya jurinya, sampai kiamat juga nggak bakal ada yang bisa bikin nasi goreng lebih enak dari saya. Itu maknanya apa itu, Dis? Loh, Coca-Cola Fanta Sprite Limun. Itu mah bukan punya lo, Keles. Itu merek orang lain. Iya, artinya sudah banyak yang mengira bahwa itu Quran. Itu merek orang, Edis. Itu sudah ada bukan masalah merek orang. Itu sudah ada, sudah resmi. Tahu klaim bisa. Aduh, bukan masalah merek orangnya. Kecerdasanmu tolonglah tingkatkan. Kan tadi tantangannya buat yang semisal itu. Jadi gini, kita diskusi ini, kau mau naik level kecerdasan atau saya harus turun level kecerdasan ngikutin kamu? Ini kan kamu ngeles, tadi kan kamu bilang buatlah yang semisal itu. Terus kamu bilang kayak gitu, itu punya siapa, Dis? Santai Sprite Lemon, itu punya siapa? Loh, memang itu nada dering itu nada dering telepon dan itu sudah viral, banyak orang menyangka itu Quran. Saya pun kira itu Quran tadinya. Ternyata setelah dijelasin itu Coca-Cola Fanta Sprite Lemon. Ya itu namanya nggak selevel, Dis, jauh. Nggak selevel, orang lagi katamu. Tapi nyatanya banyak orang menyangka bahwa itu Quran. Aduh, apakah bahasa Arab itu? Skip Edis ini ngeri kali. Loh, masa merek orang disebut-sebut dilagamin, dibilang Edis ada yang lebih hebat tuh orang-orang kafir Quraisy itu yang ngarang itu tukang pengarang syair apa itu? Itu banyak, itu nggak nyampe tingkatannya. Kalau cuma salah gini loh Alif. Tadi kan saya bilang sama kamu, hakim dan jurinya itu siapa? Kalau hakim dan jurinya itu kalian, ya sampai kiamat pun nggak akan ada yang bisa bikin. Karena jurinya kamu. Sama seperti saya tantang orang bikin nasi goreng, Edis, saya jurinya. Edis, ini bukan tentang jurinya. Kualitas yang kau suguhkan. Jurinya siapa? Enggak, sekarang bukan kualitas, bukan juri bahasanya. Al-Quran. Itu kan kamu sudah menjuri namanya kalau kamu bilang itu kualitasnya nggak bagus. Aduh. Halo. Ini turun derajat ini diskusinya. Aduh. Cari orang yang Kang Alif ini monitor suara saya. Jelek Kang Rahman. Belum bagus Kang Rahman, masih noise. Oh gitu ya. Ya, maaf ya, diperbaiki lagi. Baik. Ini tadi melebar. Kita ini bicara masalah menyekutukan. Kaca dan balok kan jadinya kan? Iya, Opung masa dibilang Fanta Sprite Lemon bilang dia membuat tandingan lah, itu merek orang diklaim, gile aja. Jadi gini mungkin Pak Alif ya. Sehatin Opung. Pak Alif, jawab saya begini. Saya terus terang ngaku karena saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bikin seperti itu. Tapi bahasa Batak lebih indah, lebih maknanya lebih tinggi daripada bahasa Arab yang itu. Yang saya bikin bahasa Batak. Mau dengar?
Boleh coba Pak. Siapa yang tahu? Coba boleh Pak. Mau dengar ya? Ya silakan ini Pak. Sangat indah dan tidak ada yang bisa menandingi ini. Si Edis pun tidak bisa bikin seperti ini. Siap, silakan Hanya Pak. saya yang bisa bikin. Hanya saya yang bisa bikin. Silakan Pak. Tidak ada manusia yang mampu bikin seperti itu syair saya. Bahasa Batak tapi. Ya silakan Pak. Silakan, bagus itu. Silakan sahabat saya dengar. Silakan, kami dengar. Dengar ya. Ini indah ya. Romahamu sudi hamu akadalo jajal ala surah lagu serius masonam hamu. Hanya saya bisa bikin itu, nggak ada yang bisa bikin. Baik, artinya apa itu Pak? Sebentar Pak, ngomong dulu. Boleh tahu artinya apa itu Pak? Artinya, hei kamu yang susah dan berhati berat, datanglah kepada saya. Saya akan berikan kedamaian kepadamu. Oh, apa nggak enak itu? Sayanya ke siapa itu Pak? Loh, itulah syair yang indah itu Pak. Iya kan harus ada makna. Quran kan kalau kami itu Qurannya ada makna, datang dari. Quran itu kan agak oke, jadi agak melebar ini ya. Kita bicara menyebut ini loh. Jadi tidak ada manusia yang mampu berbuat seperti itu. Hanya saya yang bisa bikin. Iya. Itu Jadi kalau Quran hanya Quran bisa bikin. Iya. Kalau cuman klaim kayak gitu, itu kita susah loh, budak Angon. Soalnya semua itu bisa mengklaim. Saya bikin nasi goreng ya. Saya bilang tidak ada manusia yang bisa bikin nasi goreng lebih enak dari saya. Karena saya curinya. Gini, Des. Kita ini mau diskusi, ya kan? Ini klaim-klaim mana ya? Ini Pak Samsen, kita itu mau diskusi, ya kan? Untuk mencari kebenaran, ya kan? Ya, tapi nggak benar kalau begitu, Mak. Nggak ada yang bisa bikin. Ya jelas saya tidak bisa bikin bahasa Arab, Pak. Makanya, tapi bahasa Batak bisa. Kalau ingin mencari kebenaran atau membedakan mana yang benar yang salah, maka ada dua barang yang harus disandingkan. Kan gitu. Abah, justru tidak benar. Al-Quran mengatakan bahwa Tuhannya Al-Quran itu adalah Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Salah ya, itu. Makanya menurut Pak Lamsen Tuhannya manusia itu siapa? Silakan diterangkan. Nah, nanti di situ ada yang harus dibahas. Contoh. Oke. Pak Lamsen menurut Alkitab saya ya. Tuhan kami adalah. Kan gitu. Kalau Pak Lamsen menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan, silakan. Salah kamu, jangan, tidak boleh begitu itu. Kamu tidak kenal Tuhan kami. Saya jelaskan. Saya cuma ngomong. Pak Lamsen silakan menuhankan siapa. Jangan melangkah ke seberang. Nah, kalau Pak Lamsen menuhankan Yesus, silakan terangkan. Ini loh Yesus Tuhan. Ini sebentar Pak, biar saya terangkan. Diam Pak, biar saya terangkan Pak ya. Langit dan bumi. Iya, kan gitu. Tuhan kami silakan adalah diambil dari Bibelnya. Nanti dari Bibel saya. Nah, nanti di situ Pak Lamsen ngasih tahu apakah ada kalimat saya yang harus dipertanyakan, maka Pak Lamsen harus memberikan celah untuk bertanya orang. Itu loh. Begini Pak Abah ya. Jadi sudah jelas kalau saya periksa Tuhannya di Alkitab ini beda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ya, tadi makanya ayat itu mengatakan, ya, silakan. Beda jauhnya. Saya jelaskan. Sabar Pak, saya jelaskan. Tuhannya Alkitab ini bercita-cita menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Tuhannya Alkitab ini menciptakan manusia itu di dunia, bukan di sorga. Dan Tuhannya Alkitab ini, Tuhannya Alkitab ini bisa datang ke dunia sebagai manusia yang namanya Yesus. Oh, sampai di situ. Tuhannya Al-Quran tidak bisa. Nah, itu bedanya jauh. Itu kan bedanya kan, dan saya tanya. Ya, beda, makanya beda. Saya bilang, makanya saya katakan Tuhannya Al-Quran itu dulu. Nanti saya tanya, ya kan? Berarti Tuhannya Pak Lamsen ini punya cita-cita untuk menyelamatkan manusia, betul? Ya. Nah, itu begitu. Jadi untuk menyelamatkan manusia ini dari apa, Pak? Ya, loh, itu pelajaran selanjutnya. Itulah bedanya Tuhannya Alkitab dengan Tuhannya Al-Quran. Sedangkan Tuhannya Al-Quran bercita-cita ingin disembah, kan begitu? Ingin disembah, manusia itu ingin beribadah kepada Allah. Jadi dan Tuhannya Al-Quran itu, Tuhannya Al-Quran menjadikan manusia di surga. Itu makanya beda, ya kan? Beda jauh. Nanti saya tanya Pak Lamsen. Jadi Tuhannya Pak Lamsen itu sengaja turun ke dunia
Karena untuk menyelamatkan manusia kan gitu. Tidak. Nanti saya ngajarkan. Jangan begitu. Tidak boleh mengajarkan ajaran Alkitab kami dengan cara yang salah. Begitu. Tidak. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau mengajarkan Al-Quran. Diulang. Bertanya tapi mengajarkan. Jangan tidak boleh. Tidak seperti itu. Tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Silakan. Tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Makanya Anda ini salah memahami Alkitab. Makanya membuat pertanyaan salah terus. Ya makanya ngomongnya. Coba Tuhannya Pak Lamsin itu jangan sampai melebar. Yang Pelan-pelan penting sudah dapat kita putuskan bahwa Tuhannya Alkitab itu bukannya Tuhan di Al-Quran. Makanya ayat tadi saya katakan tidak benar. Terima kasih. Betul. Silakan terangkan. Loh, Pak Lamsin kemana? Kayak gini kayak pernah dibahas Pak Lamsin ya kalau nggak salah dengan saya dulu ya. Boleh saya ulang lagi Pak Lamsin? Sudah jelas bahwa Tuhannya Al-Quran itu, ya Allah SWT itu, bukan Tuhan di Alkitab dan bukan Tuhannya orang Yahudi. Beda jauh. Ya sudah final itu, Tuhannya Yesus. Selesai sudah itu. Ayat tadi itu jangan ditunjukkan kepada kami. Kami tolak itu. Jangan tunjukkan kepada kami. Tapi Islam itu benar. Kalau di Islam ya benar. Saya tidak bantah itu. Benarlah itu bagi orang-orang Islam. Tapi ditunjukkan kepada kami tolak. Terima kasih. Baik, sedikit saya yang komentari ya teman-teman, izin. Ini untuk menguatkan aja. Kemarin waktu ya mungkin sebulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu kita telah ngobrol dengan Pak Lamsen ya berkenaan dengan Tuhan. Tuhannya di Islam seperti yang mungkin pernah Bapak dengar bahwa kami ini punya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia yang datang kepada Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, ya kan, yang merupakan mereka para nabi-nabi atau rasul-rasulnya. Yang saya lebih tekankan adalah bahwa dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Di tempat Bapak pun tentunya berkeagamaan wajar dan pantas menyebut nama Tuhan. Ya, di mana dia pun mencipta langit dan bumi. Ya, Yahudi pun demikian mengklaim bahwa dia punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Entah orang Hindu, entah orang Buddha, saya nggak tahu. Apakah Tuhan mereka pun menyebutkan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Sementara ya Pak ya, sementara sama-sama kita lihat langit dan bumi ini wujudnya cuma satu. Ya, alam realita yang kita sama-sama duduki hari ini, bumi itu adalah satu, langit ini, bumi ini. Artinya klaim-klaim seluruh agama itu silakan saja. Itu Pak ya, kita sepakat ya bahwa Allah itu cuma satu, Tuhan itu pasti satu, alamnya satu. Jangan dikatakan bahwa Allah SWT adalah Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan orang Kristen, tidak boleh. Memang semua klaim-klaim, tapi jangan diklaim bahwa Allah SWT adalah Tuhan orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi. Itu yang kami tolak. Al-Quran, gini Pak, ini izin saya menjelaskan. Al-Quran yang kami terima dari Allah mengklaim, menjelaskan kepada kami bahwasanya Allah itu telah datang kepada Ibrahim. Sebentar Pak ya, izin saya bisa dulu ya Pak ya, boleh ya? Nanti Bapak bantah kalau mungkin saya sudah menyampaikan. Al-Quran yang kami terima, yang ini datang dari Allah ya, bahkan Nabi Muhammad pun harus membedakan antara ucapan dia dengan kalam-kalam Allah itu dijelaskan, dimintakan untuk dipisahkan. Menjelaskan di sana ada penjelasan bahwasanya ya dia itu yang telah datang, dialah yang menciptakan Adam. Yang kemudian dia bukan melempar ya, memindahkan surga Adam dari surga ke alam dunia ini dan akhirnya manusia berketurunan di dalamnya. Allah berbicara tentang itu. Allah berbicara tentang Ibrahim, juga diceritakan dalam Quran bahwa dia diselamatkan ketika dibakar. Allah datang kepada Musa, dia menyelamatkan ketika dia sedang di laut ya. Banyaklah cerita-cerita mukjizat yang diterima. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami ada manusia dulu yang diakui oleh agama sebelumnya dia katanya disalib, ternyata Allah mengatakan itu tidak disalib. Dia adalah manusia hebat, diakui kehebatannya oleh Islam. Dia hebat, dia bisa berbicara dalam buayan, dia seorang yang tidak tanpa seorang bapa, gitu. Dinarasikan demikian dalam Quran kami. Nah sekarang kalau Bapak punya cerita yang lain dalam yang sama pasti dalam kitab, yuk kita sama-sama rujuk. Karena alam dunia ini cuma satu, pasti Tuhan kita itu juga satu. Nggak mungkin ada Tuhan 2, 3. Begitu Pak. Ya, silakan Bu. Halo. Dari dulu monitor. Suara saya sudah bisa dimonitor ya. Pak Abdi, udah bagus, suara udah bagus. Abdi. Iya. Sebentar, izin dulu Pak, langsung dulu sebentar.
Sebentar Pak Alam, silakan Pak Lamsen, sebentar. Sudah Pak Budawan ya. Saya tidak bantah pernyataan Al-Quran, tidak bantah. Semua itu benar bagi Islam, ya, benar itu. Abrahamnya Islam itu pernah dibakar dan diselamatkan, tapi Abrahamnya di Alkitab kan tidak. Artinya namanya sama, tapi orangnya beda. Maka saya katakan tokoh-tokoh di Alkitab itu dengan Al-Quran namanya sama, tapi beda orangnya, beda tokoh-tokohnya. Hanya namanya sama, orangnya beda karena kisahnya beda. Jadi itulah makanya saya katakan saya tidak akan mau membantah Al-Quran itu karena begitu ajarannya. Saya baru lahir kemarin. Saya hanya bedakan ajaran Alkitab seperti ini, Abrahamnya begini, tidak pernah dibakar dan kembali. Saya membolehkan itu Bapak beralibi seperti saya bolehkan. Sekarang kembali ke dunia ini, ke alam ini Pak. Apakah alam ini ada dua seperti Bapak bilang tadi bahwa alam kami umat justru ada itu. Satu. Makanya, kalau Bapak hari ini mempertahankan narasi yang berkenan dengan kerasulan, saya nggak boleh melawan ya. Saya silahkan. Tapi ketika Bapak melihat ada alam dunia yang cuma satu, bagaimana Bapak bisa menimbang ini gitu loh? Hati-hati loh Pak. Ini kita bicara dunia, bicara alam dunia loh Pak. Sebentar. Ini bicara alam dunia yang cuma satu. Saya bisa membenarkan ketika Bapak mengatakan para nabi ada 2, ada 3, silahkan. Itu mungkin kita berperan ya. Tapi ketika bicara alam dunia ini cuma satu, pastinya di sini ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Sementara Tuhan-Tuhan yang adalah pengakuan-pengakuan yang nantinya salah. Itu yang sama-sama kita takutkan. Apakah Islam yang salah dalam hal mengenai ketuhanan, sehingga nanti kami yang akan tercelakakan, atau di pihak Bapak yang punya narasi yang salah? Oke, sudah cukup. Cukup. Saya cukup. Pak Alamsen kita batasi ya Pak Alamsen ya. Cukup, kita ikuti. Iya, silakan Pak Abdi kembali ke jalur. Kembalikan ke saya ya. Karena materi kita tadi atau tema kita tadi sudah sesuai menurut saya ya, bahwa yang kita bicarakan adalah terhadap Tuhan yang menciptakan. Jadi tuntas sebenarnya. Kita tidak bisa lompat materi salah dengan cara berlogika yang juga salah gitu loh. Sehingga sekarang kita masuk ke pokok yang kedua, yaitu masih tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang muslim yang ingin bertanya kepada Edis, dan saya minta perhatian dari Edis sebagai pembicara. Anda perlu memperhatikan pertanyaan, bukan kemudian membalikan kepada logika awal, tapi menabrak tema itu ya. Saya peringatkan itu karena tidak ada orang bodoh di sini. Saya pikir ketika kita bersepakat membuat tema tadi, premis kita adalah sama. Oke, siapa yang ingin bertanya? Pak Darman atau siapa? Pak Darman ya. Halo Darman. Ya, bisa didengarkah saya? Bisa didengarkah? Bisa didengarkah? Halo. Oke, bisa. Oke, silakan bertanya Pak Darman. Iya, saya kembali ke pertanyaan saya semula. Ini kan masalah Tuhan. Tentu siapa yang nama Tuhan? Terus siapa yang pencipta? Tentulah Tuhan ini penguasa. Nah, saya mau tanya kepada kedua narasumber Kristen ini. Apakah sama Yahweh, apakah Nabi Ibrahim atau Anda sebut Abraham, Musa atau Moses, dia bertuhankan Yahweh adalah Yesus? Apakah Elohim itu Yesus? Kenapa Yesus waktu disalib memanggil nama Eli? Siapa Eli itu yang disebut? Apakah Yesus juga Eli? Apakah Eli juga disebut itu Tuhannya Yesus? Demikian, tolong dijawab. Oke, silakan Edis untuk menjawab. Pertanyaannya banyak sekali, jadi bingung yang mau saya jawab. Jawab pada pertanyaannya saja berarti. Jawabannya cuma satu, Bos. Apakah Yesus disebut Yahweh? Apakah Elohim disebut Yesus? Tuhannya itu belum lahir Yesus sudah bertuhan ke Yesus. Tuhan Yesus, kok Yahweh? Kok Elohim? Yahweh jadi Yehova. Itu kebiasaan Anda. Huruf W jadikan Pa. Huruf I, Ismail jadikan Yismail. Sulit, nggak bisa dijawab tuh pertanyaannya. Ruwet.
Ya silakan kalau Anda bisa, karena Anda memang nabi-nabi terdahulu tidak ada bertuhan kayak Yesus. Silakan. Ya silakan. Yang lain. Lanjut yang lain. Dia sudah KO. Oke sudah. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya boleh? Mungkin oke silakan. Edis tidak bisa menjawab yang tadi. Kalau satu ayat kedua narasumber boleh nggak? Gimana? Satu ayat, tapi pertanyaannya kedua narasumber kan supaya adil. Iya, boleh. Oh, oke, boleh. Saya mau share ya. Boleh nggak mau share? Boleh. Oke. Ini ke Bang Arif dulu boleh nggak? Atau siapalah? Boleh. Nah, ini Yohanes 1 kan. Jadi bagian akhir ya. Dan firman itu adalah Allah gitu kan. Berarti antara firman dan Allah itu interchangeable gitu. Jadi bisa ditukar, ya kan? Nah, berarti kalau kita balik ke awal, pada mulanya adalah Allah. Kan gitu kan? Allah itu bersama-sama dengan Allah. Saya mau tanya ke yang orang muslim siapa lah gitu. Berarti ada berapa Allah di sini? Ya boleh saya jawab ya. Ya, berapa? Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Sebentar. Saya serahkan siapa yang menjawab. Ya, siapa? Boleh berapa? Saya boleh. Ya berapa aja cepat. Nggak lama ini. Kalau menurut saya, kalau memang firman itu adalah Allah, berarti udah ada dua Allah. Itu dia dua. Oke. Nah, oke, makasih. Apa? Nah, sekarang mentanya ke Edis. Ini apa? Jadi beda boleh kan? Beda pertanyaannya. Pada gitu ya. Karena Edis pasti akan jawab satu. Jadi gimana? Edis, oke. Firman ini kemudian itu menjadi apa? Gitu. Silakan Edis. Halo, atau Pak Lamsen lah, boleh. Jadi manusia. Di mana ayatnya? 14. Oke, buka aja, nggak apa-apa. Firman telah menjadi manusia, gitu. Dan apa tuh? Dan diam di antara kita. Berarti firman ini diam ya? Bukan. Cuma gimana? Diam itu maksudnya di situ itu tinggal. Oh, berarti berarti salah nih ya. LAI salah nih ya. Emang LAI ini. Mama itu kamu diam di mana? Kamu diam di mana? Oh, saya kediaman di sini. Saya nanya. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini merujuk kepada siapa? Ke firman atau ke Theos? Hah? Kita. Kemana? Oh, nya merujuk kepada firman. Iya, nyanyi itu merujuk kepada Theos atau firman? Kepada sharp daging. Pada sharp daging. Maksudnya apa nih? Bakso atau apa nih? Hah? Jadi firman itu telah menjadi sharp itu daging. Tadi katanya manusia, gimana sih di sini? Iya, daging yang dimaksud di situ manusia. Oh. Karena dia gitu. itu sifatnya bukan daging tadinya itu. Tapi si firman itu apa namanya? Golongannya itu dia itu Allah. Nah, dia turun. Maksudnya spesies kayak gitu. Ya. Spesies. Spesies. Jadi golongannya dia itu di apa namanya? Di dimensi yang tertinggi. Dimensi tertinggi itu dunia Allah, dunia Elohim. Nah, dunia Allah. Kemudian sang firman itu menjadi daging. Menjadi sark atau diterjemahkan di situ manusia. Jadi dia turun ke dimensi kasar, dimensi manusia ini. Tapi gini ya, ini kan kalau kita balik ke 3 ya gitu kan. Nih. Segala sesuatu dijadikan oleh dia gitu kan, dan dia sang firman, bukan sang daging. Nah, bagaimana itu kalau segala sesuatu dijadikan oleh dia, kemudian dia itu menjadi sesuatu yang dijadikan? Maksudnya gimana? Puyeng kan? Maksudnya gimana? Ini kan ditigakan segala sesuatu, berarti semuanya everything gitu kan. Itu dijadikan oleh dia. Kata Edis kan itu kan firman. Nah, kemudian itu firman itu menjadi sesuatu yang dia jadikan. Gimana itu? Oke, kalau saya kasih tunjuk dalam Al-Quran, roh Allah jadi manusia gimana? Enggak, ini dulu nanti gampang itu, nanti ada sesinya. Ini kan sekarang ya, mesti bertanya. Kenapa kamu pusing mikirin itu sementara hal seperti itu ada di Quran? Loh.
Jawab dulu Kalau saya ini. itu sudah gimana? 9 tahun diskusi, jadi saya tidak mungkin membuang-buang energi lagi menjelaskan kayak gitu. Kalau saya jelaskan pun dari Kalau gitu kalau saya jelaskan pun dari definisi saya, kamu tak percaya. Jadi saya jelaskan dari tempatmu ada yang di situ. Kalau gitu yang di Quran coba jelasin gimana itu persamanya. Oke. Coba kamu buka Maryam itu, bagaimana roh Allah itu, ruhana itu menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia yang sempurna. Bentar, sabar. Maryam. 16, mati enggak manusia sempurna itu. 16-17. Oke, sini ya. 17. Kisah Maryam. Oke, ceritakanlah kisah Maryam. Enggak, terus. 17 aja langsung. 18. Nah itu tuh, 17 tuh. Oke. Dia memasang tabir dan dari mereka lalu kami mengutus roh kami. Ruhana. Ruhana itu siapa? Ruhana itu kalau terjemahannya apa itu? Kita terjemahkan secara jujur, jangan pakai terjemahan ini karena Malaikat Jibril. Itu terjemahan tipu-tipu. Nah, kesalahan ini loh. Kita terjemahkan. Bentar, enggak apa-apa lah. Terus enggak apa-apa. Terus kalau roh itu jadi manusia mati enggak dia? Ini loh. Makan tidak dia? Itu keroyokan kan. Entah heran kalau saya ngomong harus dikeroyok gitu loh. Heran saya. Ini moderator yang bicara. Heran saya. Enggak usah kamu diam. Nanti baru kamu bicara. Kita terjemahkan ke satu persatu. Ruh, oke, ruh. Ana, ruhana, berarti ruh kami. Betul nggak terjemahan itu? Kami di situ siapa? Allah. Oke, berarti ruh kami, ruh Allah, betul? Malaikat Jibril itu. Kan. Ya udah lanjut Pak Lamsen. Susah kalau kayak gini. Ya susah lah kamu nggak pinter-pinter. Rohana. Enggak apa-apa, selayani lah. Oleh enggak apa-apa. Roh itu jadi manusia. Terus dia makan enggak? Dia mati enggak? Dia jalan-jalan enggak? Dia naik keledai enggak? Saya tanya, ayo. Loh, justru kalau nggak bisa makan malah dia jadi pertanyaan. Saya tanya, dia makan enggak? Dia naik keledai enggak? Saya tanya kamu. Jawab. Kenapa pakai kriteria kayak gitu? Loh, kan katanya jadi manusia ketika kamu. Loh, kalau jadi manusia harusnya dia bisa makan. Mana dia makan? Ini nggak jadi manusia. Dia mati enggak? Dia mati di mana? Kalau jadi manusia, dia mati enggak? Bisa mati. Mana? Terus kemana setelah itu? Terus jadi apa kalau? Oke, jadi apa di situ jadi apa? Sekarang saya tanya di situ jadi apa? Terus dia ngomongin gitu. Kembali. Aneh. Jangan siapa sekarang? Kamu jangan coba-coba menjadi manusia. Ya, yang jadi manusia terus menemu siapa itu? Coba sekarang saya tanya, kalau definisi menjadi manusia berarti harus ngapa dia itu? Terakhir. Dalam manusia yang sempurna dong. Terakhir. Nanti Kan cuma debat-debat kusir aja kalian. Cuma debat kusir kan ayo. Kalian bisa sama saya. Kalau kamu kasih itu. Terakhir. Saya mau ngomong terakhir. Ini Edis ini nggak sama. Oke, kawan-kawan saya off dulu ya. Kalau sudah begini saya tidak mau lagi. Saya tidak tertib lagi saya lihat. Saya off dulu kapan-kapan saya masuk lagi. Terima kasih. Iya. Kalau saya ngomong nggak tahu kenapa harus dikeroyok gitu. Ayo Edis dilanjut sama saya Edis. Tentang ayat ini Edis. Ayo. Yang saya heran, gini loh teman-teman. Ayo dilanjut sama saya. Yang saya heran itu, kenapa sih kalau saya ngomong itu harus dikeroyok? Ayo ayat ini dilanjut sama saya ayo. Juga heran kenapa sih? Merasa ganteng banget sih. Kenapa nggak bisa satu orang gitu loh, satu-satu yang ngomong? Ayo dilanjut sama saya. Saya begitu mengguncang kah? Saya sendiri nih. Yang ancaman ini Edis nih kayak ini. Iya, kayaknya kalau saya ngomong imannya runtuh yang nonton itu loh. Ayo saya sendiri nih. Kayak tadi loh, kita lanjut ayo. Oke, menurut kamu roh itu apa? Itu dulu. Oke, baik saya jawab. Roh itu apa? Memang baik. Ya kan, ini yang ketawa-ketawa yang ganggu ini siapa ini coba? Silakan roh itu apa? Kamu sama saya. Ini orang yang mana nih? Orang nggak bener. Yang mana ini? Yang mana? Sebenarnya ayo tadi dilanjut sama saya ayo. Ayo tadi. Oke, sama kamu ya. Oke. Kalau kita bertanya sama Muslim definisi roh. Coba buka ayatnya. Ayo dibuka. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah. Loh, aku tahu bahasa. Kan kamu tanya roh itu apa? Ayat tadi. Ayatnya kamu bahasa. Barusan kamu tanya lo apa roh itu, kan kamu bilang gitu sih? Siapa yang tanya roh?
Silakan Bang Aderion. Saya lari. Satu dong. Lari. Brion, kamu diam. Saya moderator. Pak. Berbicara. Kamu diam dulu. Bukan Edis yang moderator. Lari, Dis. Ayo, Dis. Sama saya, Dis. Ayo tadi, Dis. Oke, silakan kamu mulai pertanyaan. Ayatnya buka. Ayat. Pertanyaannya apa? Bahasa ayat tadi dulu. Yang kamu bawa dulu loh. Katanya. Kamu tanya. Katanya. Saya siapa? Di usia mana SD ya? Silakan aku keluar dulu. Di usia anak SD ini mah. Loh. Saya buka ya ayatnya. Mana lari dia? Ini iklannya udahin dong, bayarannya kegedean. Alim. Bermenit-menit. Alim. Ya, pergi kan jadinya. Jadi kalau saya tadi kubar deh kalau tinggal gue nih. Kita kupas saya tadi Pak Alim. Kamu diam dulu. Saya di sini moderator. Kamu bukan gue ganti Nedis. Bicara. Dia saya ganti Nedis. Gak ada proses ganti dengan cara itu. Saya di sini moderator. Baik. Udah terpilih dah. Udah ke lari dia. Kalau udah nggak ada edisnya, masih ada satu penanya. Tapi kalau udah nggak ada ya nggak apa-apa. Karena dia dua pertanyaan tadi udah tidak bisa dia jawab. Apakah Yesus itu YOTFHV? Apakah di sembahyang apa itu oleh siapa tadi pertanyaannya Pak Darman? Sehingga kalau tidak dia tidak bisa menjawab dan dia sudah tidak ada. Boleh kalau ada yang mau menjawab, Rion mau menjawab silahkan. Tapi sebelum saya berikan jangan bicara. Bentar ini saya screen-nya turunin dulu ini apa iya. nutup layar ini. Screen-nya nih. Maaf, saya screen kalau sesekali kita jadinya membaca ya. Itu yang jadi masalah. Sudah tidak ada Edis ya? Edis sudah keluar ya? Kalau sudah tidak ada Edis, tadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab Edis itu banyak sekali karena selalu dia membuat caranya sendiri untuk mutar-mutar ya. Itu memang pola kita belum tahu. Ya nggak apa-apa. Ada satu pertanyaan yang betul-betul terang tapi belum dijawab. Kalau memang Aderion mau menjawab, sekarang baru silakan Aderion. Kalau kamu mau menjawab, kamu bilang iya saya mau menjawab. Nanti saya temanya dulu sebentar Pak. Sebentar dulu. Saya kan baru masuk nih. Saya kan nggak ngerti nih Pak. Temanya itu apa? Gitu loh. Temanya itu adalah agama manakah yang menyekutukan Tuhan pencipta alam semesta? Islam. Jelas Islam. Enggak, saya nggak suruh jawab. Loh, kan Bapak nanya kan agama mana, ya saya jawab Islam. Kamu tanya tema, saya kasih tahu tema. Ya jawaban saya Islam. Jawaban Bapak siapa? Itu bukan pertanyaan yang harus kamu jawab. Jadi saya harus apain? Saya pelototin? Pertanyaannya belum, itu baru tema yang kamu tanya, saya kasih tahu. Temanya pertanyaan kan ya, saya langsung jawab biar selesai. Bukan Islam. Pertanyaan itu, paham nggak sih? Dari tadi saya Kristen. Saya emang nggak bisa sama orang yang semi-semi. Saya akan membuktikan bahwa kalian tuh menyekutukan Allah. Saya juga. Saya buktikan kamu yang menyekutukan Allah, menuhankan Yesus manusia yang lahir lahir di lubang. Sekarang saya akan buktikan. Sebelumnya, cuman saya harus buat live dulu, boleh Pak ya? Iya. Saya live-in dulu ya Pak, boleh Pak? Boleh dikembalikan gini aja. 3 menit. Kamu menjelaskan konsep ketuhanan kamu dalam ajaran kamu gitu. Nggak usah ngotak-atik ke dalam Islam. Loh. Kamu baru nanti itu dilanjutkan kalau misalnya ada. Iya, sebentar saya ingin dulu sebentar Pak ya. Kayak tadi itu loh. Sebentar bang. Interupsi dulu moderator, saya usulkan begini aja. Coba dia memaparkan tentang bertuhan benar yang Kristen, baru Islam memaparkan juga tentang bertuhan yang benar menurut agama Islam. Baru nanti tanya jawab dan debat. Bentar Pak, topiknya itu apa kok presentasinya itu? Herman. Enggak, topiknya apa kok presentasinya itu? Mana Tuhan yang... Enggak kayak gitu presentasinya. Buktikan kalau kami tidak menyekutukan. Itu loh. Materi debat, tema debat. Iya, temanya sama substansinya itu mesti apple to apple gitu loh.
apple. Kamu Iya, apple to apple. Ya, baru kalau kamu mengerti. Tunjukkan kamu tidak menyekutukan, kami tunjukkan kami tidak menyekutukan. Itu baru top. Tadi materinya sudah lewat. Sama kesimpulan menjawab itu yang benar. Aderion tadi sama Edi sudah dibahas, dikupas panjang lebar. Jangan ngajarin itu sama Edi, sama gue beda lagi. Jangan ngajarin. Jangan ngajarin. Saya nggak ngajarin. Dari tadi sudah berjalan tertib demikian adanya. Kamu malah ngajarin. Nah, ini kan lagi saya kan baru datang. Kalau jangan ngasih tahu caranya. Tadi caranya sudah berjalan dari tadi. Kau ngasih tahu seolah-olah kami mengemas acara aja nggak bisa. Itu iya betul, memang nggak bisa. Kamu salah dari tadi aja udah jalan tertib. Edis malah dinasihati sama Opung Lamsen. Kalau tertib kenapa keluar? Ayo. Kan dari tadi udah selesai sama saya. Ya, udah keluar semua kok. Nggak tertib berarti. Dia nggak bisa menjawab satu pertanyaan. Enggak, karena memang tata cara kalian itu nggak judul sama pembuktian beda. Ayo. Kita belum siapa yang menyekutukan gitu loh. Ayo, siapa yang menyekutukan Allah? Ayo. Itu diam dulu. Kalau kamu mau materi nanti dibuat. Kamu diam dulu. Ya udah, itu materi kan dibuat. Ayo. Ya kamu diam dulu. Saya mau mengakhiri ini debat. Oke. Silakan. Saya harus menyimpulkan jalannya debat hari ini. Oke. Terima kasih. Tadi kita sudah saksikan debat diskusi yang dilakukan antara Ustadz Alif dan Edis dengan tema agama manakah yang menyekutukan Tuhan pencipta alam semesta. Dimulai dengan 3 pokok yang dibicarakan tadi. Ternyata dari alurnya diskusi, dari narasi ke narasi, ada satu pertanyaan yang disisakan oleh Mr. Edis dan tidak menyatakan bahwa tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tersebut. Dikatakannya oleh Bung Edis itu sangat susah untuk dijawab. Oke, untuk itu diskusi sore hari ini kami tutup dulu dengan diskusi yang tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut sesi berikutnya ya. Ntar gue mau judulnya apa nih? Yang mau maju aja, yang mau maju silakan. Ini temuin Aderian sama Luga aja. Ada Luga marahin tuh Sirian. Nah, kabur Luga. Nggak, siapa yang mau maju gitu? Iya, siapa yang mau maju yuk. Siapa yang maju? Si Kingpin aja, Kingpin. Pak Darman tadi udah semangat sekali dia. Pak Darman lah atau Abah? Kingpin aja. Oh, Pak Darman sudah 3 kali hari ini. Tadi malam dari kemarin sudah 3 kali. Jadi Pak Darman biar ikutin aja dulu. Kingpin aja Kingpin. Siapa lagi? Saya soalnya baru datang, nggak enak dong. Saya kan antri. Saya juga baru datang. Nah, beda di sini strukturnya tuh beda. Iya, biar aja lain dulu. Nanti kalau saya KU Kristen itu. Iya, harapan kan nggak apa-apa. Namanya juga orang punya cita, nggak apa-apa, Pak. Udah aja Kang Ali sama Kang Kingpin yang maju nanti partisipasi. Ya, ini sudah bisa jawab tadi pertanyaan saya. Tenang ya. Silakan apa Bilang ribet pertanyaan lo, gitu kok. Oh, ini nih siapa? Bang Yusuf. Atau Lona, Miss Lona. Lawan Aderion aja kok mesti beraklamasi sih kalian nanti. Ya Bang Kingpin, ya. Nah itu kenapa? Bisa bersedia? Nggak bisa, ini jam 9 mau dari kampus Bang, maaf ya. Oh ya udah apa-apa. Aderion, matahari aja nggak tahu. Sorry. Gitu-gitu aja. Pak, nggak usah deh Pak. Apa Pak? Ini nggak maksa kok Bapak. Jangan Pak. Apa Pak? Ya oke. Mau tema baru atau gimana? Ini tadi bagus loh. Apa itu? Siapa yang menyekutukan? Nah, metodenya diganti. Kalian harus mempresentasikan kalau kalian tidak menyekutukan. Saya juga tidak menyekutukan gitu loh. Kayaknya itu soalnya ini terus fight di situ gitu. Iya. Maksudnya gini loh, supaya ada variasi gitu loh.
Tapi sudah ada kok, ada alurnya berapa menit, menjelaskan berapa menit, aku tanya jawab sudah tadi. Bang Saladin maju. Bang Kingpin, pakai pembuktian terbalik tuh. Jangan, ngapain pakai pembuktian kasus korupsi ini? Cuma sekedar usul aja. Sering Lona debat aku biar terbuka ini ya. Jadi saya ngikutin debat saya Bang Jena, soalnya di sini rame ya. Sama, saya juga rame. Maksudnya gini apa supaya variasi gitu. Saya usulkan yang lain lah, nanti tema yang itu. Nggak bisa sih ini. Nah, ini bisa, yang lain aja temanya. Oh, salah. Enggak, gue lagi ngomongin ini. Live, sorry. Gue ngomongin kegedean. Maklum lah, gue baru-baru, anak baru nih gue. Saya lihat kemarin Aderion belajar tentang kurban ya. Gimana Pak? Saya dengar Aderion kemarin belajar tentang berkurban ya. Siapa tuh yang belajar? Bukan saya. Oh, saya nggak pernah belajar. Oh enggak, bukan saya tuh untuk belajar kurban. Kan berkurban ada dalam agama Kristen. Enggak, saya nggak pernah belajar kurban. Oh, nggak pernah. Oke, lanjut. Maksudnya ngajar? Ngajar atau belajar? Kalau belajar enggak, saya nggak belajar. Belajar. Oh enggak, berarti bukan saya. Itu jadi nggak ini diskusinya ini? Iya, ini kok kalian baru masuk sih? Silakan. Bukan aja tuh Aderion. Siapa yang maju teman kamu? Kan itu Kang Kingpin itu udah speak up itu. Kingpin. Jadi Kingpin. Ya adalah kalau ada yang mau maju gak? Abah? Ini masih kok. Enggak, ya saya kan ini menghormati gitu loh. Makanya saya tanya dulu gitu. Ya udah, serah. Topiknya apa itu tetap atau gimana? Atau duit aja ada gigacat itu. Ganti aja itu. Boleh, gigacat boleh. Gigacat mana gigacat? Guru gua itu. Di sini. Boleh sama apa? Gigacat boleh. Mana Bang Kingpin fit FT Pangalip nih. Tentang apa nih Pak? Saya ikutin Kang Alif itu. Gimana maunya? Tadi seru lu padahal. Ini mau waktu asar nih. Sebaiknya kalau mau Ustadz Alif mau asar dulu tuh. Ya udah gue live-in. Asar jam 4 loh. Ya nggak apa-apa, nanti giliran aja. Yang lain lanjut aja. Kalau saya sih ngikut kan, kalau ada yang lain mau maju kan tersedia. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa, saya dampingi Kang Kingpin aja. Ya, saya pancing dulu deh. Oke, Bang Abi dipandu, silakan monggo dilanjut. Dibuat dulu materinya apa kalau mau pandu. Ya, siapa yang menyekutukan ilahnya? Islam atau Kristen? Apa? Siapakah yang menyekutukan ilahnya? Islam atau Kristen? Ya tanya ke sana, ke lawan debatnya. Tuh, saya udah kasih. Gitu aja. Yuk, siapa? Yuk. Boleh nggak itu kita ganti? Soalnya kalau itu kan baru selesai. Nah, enak itu, gue semangat itu. Itu cepat selesai sih kalau gitu, soalnya gampang sekali. Iya, 5 menit doang. Gue kan cuma buat ini doang, konten. Saya juga mau lagi doang. Intinya itu karena baru selesai 2 jam lebih. Ini cuma butuh ini aja, buktiin langsung 5 menit paling. Cepet itu. Materi lain aja, kalau kamu siap materi lain aja. Saya juga nggak mau moderatorin kalau yang tadi, karena udah 2 jam lebih tadi tuh. Banyak yang nggak bisa dijawab, malah dipindahkan ke logika lain juga. Materi lain aja kalau mau. Kalau gitu gue ulang dulu lah. Ini gue live gue hancur berarti. Tar. Ulang lagi. Cari waktunya jangan menjelang waktu-waktu sholat yo. Banyak yang siap jabanin. Tadi kan dipersilakan gua. Sekarang cari lain aja Rion. Jangan kayak gitulah. Iya, materi lain aja.
Kok jadi seakan-akan gue yang minta-minta? Tidak ada istilah Bible palsu. Salah gue, salah. Salah. Sekali lagi, tidak ada istilah Bible Bible palsu. Orang Islam yang salah. Debaters Islam yang salah. Sudah dipalsukan. Atau gitu aja deh, Yon, diskusi aja gitu kan. Ini tentang itu kata Injil gitu. Jadi gini, kemarin saya diskusi sama Romo Aldo gitu kan. Terus bilang itu sebenarnya itu bagaimana sih tuh kata Injil itu tiba-tiba ya itu menjadi sesuatu yang disematkan kepada Bible. Karena itu bicara tentang dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Gimana sih Injil itu disepakatin Bible gimana? Tentang Injil itu kenapa itu kan umat Kristen di Indonesia itu menyematkannya kepada Bible. Loh, itu salah. Ini anggapan kamu yang salah. Itu bukan pemahaman kekristenan. Oke, sekarang umat Kristen bilangnya apa? Injil kan? Atau Alkitab lah. Itu kan istilah dalam Quran. Kamu tahu nggak Bible itu apa? Buku. Nah itu tuh istilah dapat dari mana? Tahu nggak? Dapat dari mana? Iya, istilah pertama kali itu dijelaskan. Maksudnya istilah pertama kali Bible itu ada, Biblos itu ada kapan? Ya sejak terkumpulnya lah itu manuskrip ini, kemudian disatukan dalam bundel sebuah kodeks. Salah. Nah ini nih, gue live-in dulu. Nah, ini udah gue buat enggak gue buat live dulu bentar. Ya udah nggak apa-apa. Gue live-in dulu. Nih tentang Injil nih. Gue baru matiin tadi soalnya. Salah. Apa nih judulnya? Ya Injil aja. Loh, Injil apa? Menurut perspektif Kristen. Injil itu apa? Oke, baik. Ntar ya, gue udah matiin live-nya, lu ulang lagi. Pas gue baru kelar, lu nanya, ya. Nah, jadi Injil ya. Kau sudah kasih tahu? Iya, pastilah. Ini mau debat atau lu nanya gue jawab? Diskusi. Itu ada dari pembicaraan kita itu nanti supaya itu ada edukasi lah minimal edukasi. Tapi gue nggak mau ada suara rusur gitu ya orang-orang. Saya nggak jamin. Suara gitu ya. Saya nggak jamin. Apa? Saya nggak jamin itu. Aman. Lanjut. Ntar gue buat judul dulu, Pak. Diskusi aja ya. Nanti datang ya bahas tentang sholat. Ada siapa yang mencuri sholat sama tepus? Iya nanti gue ngomong iya di sini. Kalau gue suruh datang kan nggak apa-apa tuh, datang ya nanti pada. Emang salah? Ya salah, kan teman-teman udah ngumpul di sini semua. Iya, tapi kan nanti belum tentu ngumpul, Pak. Gimana sih? Nanti datang ya. Begitu. Oh, kalau ada diskusi, teman-teman langsung datang semua. Bukan ngajak kan nggak harus di Zoom gua, di sini pun gua ajak, datang ya. Biar rame, biar mana Kika? Subscribernya M Yusuf banyak. Kika banyak. Sudah kamu diskusi sama si Lona itu, Lona Ana? Apaan sih, gua udah ngomongin ke si ini. Aduh, gua kok matiin ya? Tuh gara-gara lo deh hancur gua. Ntar. Sama siapa? Gue lagi mau nge-live-in, salah mulu gua.
riset, kopi. Udah sama Kimpin juga boleh, silakan. Ya memang sama Kimpin. Pemanasan dulu. Udah deh Bang Amir sama Kingpin tentang kata Injil. Kenapa Bible jadi Injil gitu? Kan kalau si Giga kan santai tadi malam sampai pagi. Sama saya itu Rian di sini. Sampai pagi ya Giga ya? Iya. Pak Amir tidur sama saya paginya. Sama saya itu Giga. Sama saya. Tadi malam. Iya sama sampean juga ya. Iya lupa. Iya sama aku nyimak tadi malam itu. Aku di room tadi malam. Suara gue dengar nggak? Halo. Dengar jelas. Oke, gaskan. Silakan Bang Abi moderator. Oke, kita mulai. Teman-teman, gua ngomong dulu. Teman-teman, di sini kita akan mencoba menjelaskan makna Injil kepada teman-teman kita Muslim yang umi ini untuk menjelaskan dan meluruskan makna Injil yang sebenarnya seperti apa. Mari kita saksikan. Ya, check this out. Oke, ayo. Ya udah, gini ya. Itu tadi kan saya tanya sama Reno gini awalnya gitu. Kenapa sih orang umat Kristen Indonesia itu menggunakan kata Injil? Gitu. Nah itu kenapa? Padahal itu di aslinya itu nggak ada tuh kata Injil gitu. Konsonan J itu jitak itu nggak ada dalam huruf Yunani itu nggak ada. Gitu. Nah kenapa itu di di Indonesia itu dimasukkan kata Injil itu soalnya itu menjadi kitab suci gitu. Kenapa nggak dipakai aja Bible? Toh di luar negeri juga tuh itu kan semua tuh pakai Bible, nggak ada yang pakai Injil. Gitu. Baik, aku jelaskan dulu. Gitu. Ya baik, gue jelaskan ya. Ini gue fokus di Injil dulu ya, baru ke Bible ya. Injil seperti layaknya Abraham menjadi Ibrahim, Yaakov menjadi Yakub di dalam Islam, seperti begitu juga dengan Injil. Itu dari Evangelion itu diserap dari bahasa Mesir disebut Injil. Di Turki disebut Injil, di Arab disebut Injil. Itu karena pengaruh fonetik korespondensi. Perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh faktor lidah masing-masing bangsa itu berbeda. Nah itulah, dari situlah dari Kristen di Arab itulah menggunakan Injil, kata Injil itulah digunakan, kata itulah dipinjam di dalam Al-Quran kalian dengan terminologi yang berbeda. Dalam arti itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Isa. Padahal sebenarnya itu adalah merujuk pada kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu tentang Injil. Yang kedua, tentang Bible. Bible itu istilah yang udah ada di zaman 3 sebelum Masehi. Di mana itu diterjemahan kitab yang namanya Septuaginta yang diterjemahkan oleh 72 tua-tua Yahudi yang menerjemahkan itu di Alexandria, Mesir ya. Yang menerjemahkan 5 kitab Taurat yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. 5 kitab itulah disebut Biblos, artinya kitab-kitab. Karena kan kitab Taurat itu kan terdiri dari 5 chapter. Chapter kitab-kitab itu. Nah, itulah disebut Biblos. Jadi istilah Biblos itu bukan istilah orang Kristen. Makanya orang-orang Yahudi pun seperti Tovia Singer sekalipun dia menyebutnya Jewish Bible. Tapi itu nggak merujuk pada Injil, justru kepada Taurat. Itu hal yang biasa. Justru pengetahuan yang seperti ini yang nggak didapat sama teman-teman Muslim di Indonesia, khususnya polemikus Muslim di Zoom. Tapi kalau hal-hal seperti ini di dunia internasional nggak pernah diperdebatkan karena memang bahasa itu sifatnya netral, Pak. Nggak tahu kenapa fenomena itu cuma hanya terjadi di Indonesia. Kok kalian gini sih? Kenapa kalian nggak pakai ini? Itu kan hanya ada di Indonesia itu. Lu lihat nggak debat-debat di dunia itu nggak pernah seperti kita loh. Karena dia tahu agak bahasa itu alat komunikasi, sifatnya netral, nggak ada agama, bahasa itu nggak beragama. Itu tadi sekilas gue menjelaskan tentang makna kata Injil, kenapa bisa bahasa Injil dan apa itu Bible. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah. Ya, ini ada poin menarik ya. Itu katanya itu dari
serapan lah gitu, Evangelion gitu. Kalau di bahasa Arab ya melafalkan Evangelion itu bisa, mungkin pakai alif atau pakai hamzah gitu kan, kemudian ada nun, kemudian huruf ogen, kemudian huruf apalagi huruf lam, alif lagi, atau mungkin pakai ya gitu dan pakai nun, itu bisa gitu, nggak sulit gitu. Nah, makanya saya bertanya itu, kalau Rion berpendapat seperti itu, seenggaknya itu serapannya bisa apa? Seenggaknya itu tampilkan referensinya gitu. Ada nggak tuh yang bilang? Tuh, kemarin kan udah. Oke, sebentar, tampilkan. Ganti-gantian dong. Sebentar. Saya belum selesai. Nah, ini. Kalau itu memang itu serapan dan itu dikenal, sehingga kita tuh harus merujuk pada bukti fisik gitu. Jadi yang saya minta itu, kalau memang Rion berpendapat seperti itu, ada nggak? Itu kan sebelum Quran itu ada inskripsi kah atau manuskrip kah yang ada kata Injilnya? Nah, tadi kan bilang tuh dari manuskrip kata Injil atau apa? Saya nggak ada seperti itu. Nah, kalau satu tampilkan referensi lah. Baik, saya jelaskan ya. Terkait tentang masalah inskripsi atau apapun yang kamu minta berbentuk kitab, memang orang-orang di Kristen di Arab itu tidak pernah menggunakan, pada zamannya Muhammad khususnya ya, itu tidak menggunakan Injil berbahasa Arab. Mereka menggunakan Pesita. Pesita itu adalah terjemahan dari kitab, itu terjemahan loh, Pesita itu namanya kitab terjemahan loh. Itu bukan bahasa asli, bukan. Itu terjemahan dari kitab Injil yang asli yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Suryani, Aramaik. Makanya ada istilah iso itu kan itu yang terjemahan dari kata Yesus. Yesus itu kan namanya kan Yesua kan. Tapi kalau di Yunani kan itu kalau misalnya ditulis memang kitab Injil berbahasa Yunani itu disebutnya Isos. Nah, entah bagaimana caranya orang-orang yang di Syria itu yang dengan pesitanya itu menulis kata Isos itu dengan kata Iso. Itulah kenapa kalian menerjemahkan itu Yesua itu menjadi Isa. Nah, jadi kalau kamu meminta inskripsi atau bukti kitab yang berbahasa Arab, orang-orang itu gak ada. Memang kitab yang berbahasa Arab, Injil berbahasa Arab itu baru ada di abad ke-9. Tapi yang beredar pada saat itu bukan memang belum berbahasa Arab, tapi berbahasa Aramaik. Aramaik ini pun didapat dari Pesita, di mana Pesita ini adalah terjemahan juga, bukan bahasa asli. Itu terjemahan karena orang Syria itu berbahasa Aramaik, dia terjemahkanlah Yunani itu ke dalam bahasa Aramaik. Dan itu bukan translate loh, itu bukan translasi itu apa lupa gue namanya. Jadi tetap mempertahankan bunyi itu tetap ada di dalam terjemahannya itu. Jadi bukan hanya menerjemahkan kata per kata, bukan. Sama seperti Septuaginta. Septuaginta itu kalau misalnya di kata-kata tertentu dia tetap mempertahankan bunyinya itu tetap ada di terjemahan itu. Translasi namanya. Translasi itu namanya. Bukan terjemahan, bukan translate. Nah, kata isos ini di dalam kata bahasa Yunani itu, di dalam bahasa Aramaik itu iso. Makanya ada istilah Isa, bukan Yasu. Sebenarnya kalau menggunakan bahasa Ibrani, Yesua itu jadi Yasu. Makanya di Kristen Arab itu nyebutnya Yasu, nggak pernah Isa. Mungkin orang-orang di Syria iya, sebagian kecil. Pada umumnya Jazirah Arab, orang Kristen itu nyebutnya Yasu, bukan Isa. Itu. Jadi pertanyaanmu, saya nggak bisa menjelaskan kalau kamu meminta mana inskripsi yang berbahasa Arab Injil itu, belum ada memang. Karena Injil itu disebarkannya itu dengan lisan, Pak, bukan dengan tulisan pada saat itu. Jadi belum ada kitab yang berbahasa Arab, kira-kira seperti itu. Ya oke lah, berarti memang nggak ini ya, nggak bisa dipukul sama bukti ya. Tapi gini lah, taruhlah itu benar. Nggak ada kedengaran? Putus-putus. Berarti apa? Taruhlah itu benar ya, taruhlah itu benar, itu adalah serapan gitu. Jadi orang di Makassar itu mengenal tuh yang namanya tuh Injil yang berasal dari Evangelion gitu kan. Nah, kalau Evangelion itu kan artinya apa? Tadi kabar baik. Gitu kan? Betul. Kabar baik.
Dan itu merujuk kepada apa? Kitab Injil, kalau itu berbentuk kitab itu merujuk pada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau epistola tidak? Apa? Epistola termasuk nggak? Atau surat? Termasuk. Tapi kalau lu ngomongin kitab Injil, yaitu hanya 4 kitab Injil. Hanya ada 4 Iya, kitab tapi kan Injil. kenyataannya itu kan yang disebut Bible sekarang itu kan bukan cuman dari 4 gospel itu kan. Termasuk tulisan dari Paulus Torah, gitu. termasuk Dan Torah, juga kitab Mazmur, kitab Yosua itu termasuk Bible. Itu termasuk Bible. Karena arti Bible itu sendiri kan itu kitab gitu loh, Pak. Gitu loh. Ya, itu bukan yang dikabarkan, bukan itu Bible itu merujuk pada termasuk perjanjian lama. Tadi seperti yang saya jelaskan. Bukan nggak apa-apa, itu memang seperti itu. Sebentar kesempatan Kang Kimping dong, ada Rion. Dari tadi Enggak, begini, jangan sampai perkataan saya itu nggak apa-apa. Nggak seperti itu, memang seperti itu. Begitu deh, gitu dong ngomong. Gitu deh. Nah, gini. Semua kitab-kitab dalam PL itu ada nggak yang disebut sebagai Evangelion? Ya ada, gini loh. Evangelion itu, baik. Ini Evangelion itu merujuk pada kabar baik. Jadi memang mereka itu mengkabarkan kabar tentang Yesus ini, tentang kerajaan Allah ini. Jadi itu bentuknya memang bukan kitab. Tapi karena Yesus di Matius 28 ayat 20 dan ajarlah mereka tentang apa yang segala yang telah kuperintahkan kepadamu, kepala para rasul, dan kabarkanlah Injil itu sampai ke ujung dunia atau segala makhluk untuk kebutuhan penyebaran. Itu tentu ditulisnya di dalam kitab dengan bahasa yang dimengerti secara umum pada waktu itu. Itu dengan bahasa Yunani Koine, bukan bahasa Aram. Bahasa Aram itu nggak dimengerti secara umum, Pak. Jangankan Aram, Ibrani aja udah punah, udah hampir punah itu. Karena apa? Itu karena ada pada setelah zamannya pembuangan Babel, apalagi pembuangan Babel yang kedua. Di situ mereka sudah berdiaspora, sudah menyatu dengan orang-orang yang suku lain di luar Israel, bahkan kawin campur. Tentu bahasa sama lah kalau kayak lo tinggal di dalam pengasingan, ya, tinggal di Babilonia. Israel kan itu kan diasingkan di Babilonia tuh kan. Pada saat itu kan tentu mereka kan lama-lama kan mengerti bahasa setempat pada saat itu seperti apa. Nah, makanya mereka udah nggak ngerti lagi bahasa Ibrani, mereka ngertinya bahasa Arab. Nah, kalau lo perhatiin di perjanjian lama, di ujung-ujung perjanjian lama itu ada kitab Daniel, itu dituliskan dalam Daniel itu ikut dalam pembuangan Babel ya. Itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Karena apa? Karena Babilonia itu bahasanya bahasa Aram, Bu. Disitulah makanya ada istilah Targum. Targum itulah yang menerjemahkan kitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Itu loh Targum Yonatan, Targum apa itu semua berbahasa Aramaik, Pak. Kalau lo ngomongin Targum. Karena apa ya? Karena faktor ini. Dan pada waktu saat mereka itu masuk ke jajahan Romawi Alexander itu kan berbahasa Yunani. Nah, dari situlah makanya ada Septuaginta. Biar supaya apa? Itu buat kepentingan supaya orang-orang Israel saat itu ngerti bahasa ibunya, bahasa kitabnya dengan bahasa yaitu bahasa Yunani. Ini kedua hal yang nggak pernah kalian tahu dan nggak pernah terekspos. Kitab Taurat itu di zaman Makabe, Judas Makabe, saat dibaca nih 1 Makabe 1 ayat 56. Itu ditolak tuh orang Israel. Kenapa? Karena justru dari situ sejarahnya Taurat itu terbakar habis, itu dibakar habis. Namanya Antiochus Epiphanes. Itu dibakar, Pak. Nah, dari situ orang-orang dari Yerusalem meminta salinan dari Alexandria Mesir untuk dikirim ke Bait Allah dan itu ditetapkan di Bait Allah, Septuaginta itu. Nah, di zaman Yesus memang udah bahasa Yunani itu udah sangat akrab orang Yahudi. Makanya Injil itu disebarkan di dalam bahasa Yahudi. Ini tadi gue ngambil runtutannya tuh. Liatin, ingat dari zaman pembuangan Babel. Itu panjang, Pak. Ya udah, sebentar ya. Saya mau kasih, tolong dibuka share screen dong.
Halo, Ya, Fons. Mungkin tadi di Rio tuh nggak bisa itu. Tadi suara gua keluar nggak? Bagus, kekencangan malah. Oh, kencengan ya, maaf. Gue takutnya. Sudah itu Bang Gimbung. Oke, silakan. Bentar. Gini ya, ini saya buka tuh dari Kodeks Sinaiticus. Ya, Gue kalau bahas kalau kayak gini-gini gue nggak ahli bro. Ya, Maaf, gue nggak ahli. Lu tanya yang lain deh. Kalau tentang kritik teks ini bukan bidang gue. Rion gini. Gue nggak ngerti. Ya, yang potong dulu lagi nih. Tadi kan Rion bilang itu kan itu termasuk juga tuh di PL, ya kan. Nah, saya mau kasih lihat nih. Ini apa foto dari itu manuskripnya, ya kan. Nah, di sini tuh kan karena itu sudah agak-agak susah gitu mau dilacak. Jadi mau dilihat ya. Jadi kita tuh cuma lihat tuh apa yang diterjemahkan di sini. Nah, saya ke bagian akhirnya ya, sini. Dari Genesis ya. Nah, di sini tuh nggak ada tuh. Jadi selesai tuh sampai sini ya. Selesai itu. Nah, itu nggak ada. Itu bidangnya kritik teks, Pak. Iya, nggak kita itu bidangnya kritik teks. Nggak, itu bukan bidang gua. Nggak, bukan bidang gua. Mendingan lo ngomong suatu hal yang bentuk kanon aja. Kalau lo ngomong kritik teks itu bidangnya beda, Pak. Seenggaknya dengar lihat dulu. Itu aja baru ada berkembang di abad 17. Seenggaknya dengar dulu. Bukan bidang saya. Dengar dulu. Ya udah nggak perlu, saya nggak perlu dengar. Gantian. Enggak, ini bukan bidang saya. Nanti kamu nanya, saya nggak tahu. Lo memang bukan bidang saya nggak akan, saya nggak pernah so tahu. Enggak, ini kan nggak bisa kalau saya bilang bidang saya, artinya saya akan keep silent. Ya udah, gini. Saya udah mendingan cari yang lain. Kan kita fokus kita tentang kata Injil itu, Pak. Iya, makanya tadi. Jangan bukan manuskrip. Manuskrip itu bukan bidang saya. Oh, gimana sih ini? Masa diatur saya mau jelasin gimana? Apa? Dengar dulu. Oke ya, jadi gini, saya mau tahu gini. Kalau di setiap tuh dari manuskrip dari PL itu selesai. Jadi tidak ada kata-kata Eungalion. Nah, kalau kita cek misalkan ini di gimana? Ulang Pak. Tadi suara gimana? Di manuskrip manuskrip dalam Kodeks Sinaiticus, setiap bagian dari PL itu tidak ada kata Eungalionnya. Beda dengan yang masa sih lu cari Injil kata perjanjian lama? Sebentar dulu, ini nggak usah diskusi nih. Bentar ya, ini saya kan ambil contoh ya. Kayak gini. Ini aja. Ini ya, John. Tadi kan soal Rion tuh bilang itu PL itu juga tuh kabar baik gitu. Bagian itu aja. Apa gimana? Tadi kan Rion bilang enggak, gue ngomong gitu loh. PL itu tadi bilang gitu. Apa sih? Lu ngomong apa yang bukan gue omongin loh. Ya. Lu ngomong tentang apa yang lu pikir, bukan apa yang gue omongin. Gantian. Saya mau tunjukkan. Iya. Sebentar. Cuman yang paralel dong apa yang gue omongin. Nah, ini bagian dari Yohanes yang terakhir ya. Nah, di sini tuh ada kata ini. Eungalion, kata Yohanan. Ada ya. Nah, ini bisa dikonversi di sini nih. Ini apa? Yang gampangnya. Tuh, ada ya. Eungalion, kata Yohanan. Gitu. Jadi, kalau tadi Rion bilang kalau Injil itu meliputi dari semua kitab-kitab di PL itu nggak terbukti karena tuh kata Eungalion itu cuma ada tuh di 4 gospel ini. Itu pendengaranmu kurang baik. Saya bilang Bible itu Pak. Kamu salah, kamu udah salah. Nggak, kamu udah salah. Saya bilang gini, ini saya bilang ya, saya bilang gini. Bible itu Pak, itu tidak merujuk kepada hanya perjanjian baru. Semua itu kitab perjanjian lama pun mereka nyebutnya Bible. Makanya ada istilah Jews Bible. Itu yang gue bilang. Makanya nggak nyambung kamu. Ya udah, kembali gini. Apakah Bible itu adalah Injil? Bible itu artinya kitab-kitab. Tadi saya udah bilang ya. Ini bukan kali pertama gue jawab. Bible dijawab dulu. Apakah ini saya jawab, saya bukan lagi tarik kecak. Ini saya lagi menjawab. Iya atau tidak gitu aja dulu. Nggak bisa.
Nggak bisa, menerangkan tuh nggak seperti itu. Lu mau butuh penjelasan kan? Kamu butuh penjelasan. Saya kan lagi bangun narasi ini. Nggak bisa dengan cara kamu. Ditangkap gitu maksudnya. Bible itu termaksud di Bible itu termaksud di dalamnya Perjanjian Lama dan Perjanjian. Itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Bible itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, saya terima. Oke, Bible itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, nggak apa-apa, saya terima gitu. Arab Indonesia lu pakai Romawi gimana sih ini? Orang sebentar dulu. Konyol nggak nih? Ini konyol loh, dari ketikan dia aja konyol. Arab Indonesia, Arab Ibrani, Injil ke bahasa Romawi. Gimana nggak kedetek lah? Konyol nggak nih orang? Tadi konyol nggak? Bisa kasih konyol nggak? Bisa ganti-ganti nggak ngomongnya? Coba ya sekarang nggak usah ikut nimpalin lah. Gini apa? Konyol nggak nih? Dia bisa kasih kesempatan nggak bicara? Iya, tapi cut dulu nih, buang dulu itu spesialnya. Bukan saya. Ya buang. Profesor asumsi ini buang, konyol daripada kamu malu. Gini ya kan, tadi kan Dion sendiri yang bilang ya, ini direkam loh gitu kan. Bahwa kata Injil ya yang awal mulai itu ada di Quran itu berasal dari serapan. Saya iyakan tadi kan, taruhlah saya iyakan gitu. Nah sekarang apa berasal dari apa? Ya ampun, berasal dari apa? Enggak, jawab tuh ngomong tuh setengah-setengah kamu. Berasal dari apa? Pak Kingpin, coba saya jelaskan ya. Gini. Kalau Tovia Singer ngomong sama saya, misalnya ada di Bible, itu dalam pikiran saya itu dari Kejadian sampai Maleakhi, Perjanjian Lama. Karena saya yakin saya sama Tovia Singer itu lagi ngomong Bible yang sama. Tapi kalau saya ngomong sama Rion nih, Rion ada di Bible misalnya, itu pikiran kita langsung sama dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Alkitab kita sama. Jadi Bible itu kitab-kitab, tapi kitabnya itu kitab seperti yang tadi. Orang Yahudi pun itu nyebut ke Alkitabnya itu Bible. Tapi kami ini include Perjanjian Baru ke dalamnya, yaitu ada kitab Injilnya. Good. Yaitu saya terima. Injil kanonik itu. Oke, zaman dulu tuh memang disebut Hebrew Bible. Oke, saya terima. Good. Nah, sekarang jawab dulu ini, iya tidak? Apakah Injil itu Bible? Termaksud di dalam Bible, ya. Iya, termaksud di dalam Bible, iya. Termaksud kanon yang ada di dalam Bible, iya. Bukan itu yang saya tanya. Apakah Injil adalah Bible? Udah cukup jelas kok jawaban saya. Berarti iya, termaksud di dalam Bible, iya. Itu kurang jelas nggak sih? Ya udah, berarti dari seluruh Bible itu ada Injil gitu ya maksudnya? Termaksud Injil, iya. Okay. Termaksud juga Taurat, itu juga Bible. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya ikutin ya. Saya tuh nggak. Jadi Injil itu seperti surat Al-Baqarah, Bible itu Al-Qur'annya, gitu loh. Paham ya? Ya, gitu. Saya ikutin. Saya ikutin aja. Kira-kira. Oke, saya ikutin aja. Oke. Berarti dari semua PB mana yang disebut Injil? Iya, PB itu juga Injil. Tadi kanonnya itu disebut Bible. Aduh. Kanonnya, lo itu jawaban saya, Pak. Coba saya ulang ya. Nah, dari seluruh PB mana yang disebut Injil? Kesemuanya, Injil atau kitab Injil? Semuanya atau cuma beberapa? Injil atau kitab Injil? Ada, ini susah sekali ya. Mana dari seluruh? Untuk ketiga kalinya dari seluruh PB New Testament, Novum Testamentum, mana yang disebut Injil? Kitab Injil atau Injil? Injil pokoknya. Injil berarti kabar baik. Kalau kabar baik, yaitu ada dari kitab Kejadian. Ke PB. Ya betul. Itu artinya kabar baik. Kan kamu nanya kabar baik tentang kabar baik. Sebenarnya proto evangelion itu dimulai dari kitab Kejadian. Tapi kalau kamu nanya kitab Injil, mana yang disebut kitab Injil, ya kan? Mana yang disebut kitab Injil? Ya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti cuma 4 itu ya? Berarti kalau epistola hanya 4 kitab Wahyu gitu bukan gitu? Bukan. Oke, udah nggak apa-apa itu Injil juga. Hanya 4 kitab Injil. Hanya 4. Ya berarti dalam seluruh PB itu cuma ada 4 Injil kalau menurut Rio. 4 kitab Injil. 4 kitab, ada kitabnya. Soalnya gini loh, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab Injil yang nggak disebut kitab Injil? Karena memang di 4 inilah yang mengisahkan tentang firman hidup ini.
firman hidup. Kalau misalnya di jemaat Galatia itu kan tentang pengkabaran Injil kepada jemaat di Galatia. Itu bukan berbicara tentang Yesus, bukan tentang si firman ini, tapi justru mengkabarkan Injil tentang Yesus ini, sang firman hidup ini kepada jemaat Galatia. Makanya namanya surat Galatia. Oh, berarti kalau yang surat-surat itu bukan Injil gitu. Injil juga bukan kitab Injil. Saya bilang bukan kitab Injil. Jadi dibedakan antara Injil dengan kitab Injil. Kalau Injil itu, Pak, Injil itu artinya kabar baik tentang kerajaan Allah. Itu maknanya. Nah, kalau kabar baik tentang kerajaan Allah sebenarnya sudah dikabarkan dari zaman kitab Kejadian. Tapi kalau kamu menyebutkan mana itu kitab Injil, ya hanya 4 itu yang dipercaya. Karena 4 itulah yang mengisahkan tentang sang firman hidup itu, yaitu Yesus. Itu bagi iman kami. Hanya 4 kitab Injil. Kitab ya, ada kitabnya ya. Ya udah, saya ikutin aja gitu. Berarti 4 ada selesai. Karena gini, berarti yang berisi perkataan Tuhan ya, yang disampaikan kepada utusannya yaitu Yesus, itulah yang disebut Injil gitu kan, supaya tegas nih. Gimana? Berarti pengertian Injil itu adalah semua perkataan utusan yang bernama Yesus, gitu kan? Anak, ya. Ya udah. Berarti kalau yang surat-surat ya perkataan anak yang didapat dari Bapa, yang disampaikan si anak kepada orang-orang saat itu hidup. Ya, betul. Ya udah. Berarti salah nggak kalau saya bilang ini Injil Galatia? Itu salah nggak? Injil kabar baik kepada jemaat di Galatia, betul. Iya, makanya tadi kan begini, kalau saya bilang misalnya Injil Efesus itu salah atau keliru? Itu aja. Iya, kalau itu disebut kitab Injil Efesus nggak ada. Salah. Enggak, kan tadi kan saya sudah jelasin, Pak. Enggak, gini Pak, nggak boleh kayak gitu. Iya atau enggak? Iya, nggak boleh kayak gitu. Sebentar Pak, bentar. Saya mau jelaskan. Saya mau remind dulu. Gitu. Saya mau mengingatkan kembali gini loh. Yang disebut kitab Injil itu, ya lihat ada 1 Yohanes 1 ayat 1. Segala tulisan mengenai tentang kesaksian hidup, tentang firman hidup itu yang apa mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, apa yang mereka raba. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 1, itulah disebut kitab Injil. Benar-benar karena memang itu mengisahkan sang firman hidup itu yang selama dia di dunia ini. Itulah kitab Injil. Kalau Efesus itu kan bukan. Ya udah. Itu loh kenapa disebut kitab Injil hanya 4 gitu loh. Terima kasih. Itu yang saya mau dapat gitu. Nah, sekarang gini, apakah itu Alkitab itu adalah Injil? Apakah Alkitab itu berarti ngomongin tentang perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya, semuanya berarti. Iya, kabar baik, betul. Betul. Baik. Dasar dari mana? Lukas 24 ayat 44. Coba bacakan apa? Astaga. Coba dulu bacain deh, Mbak, silakan. Saya lupa. Gue lagi banyak kerjaan di sini nih. Ntar ya, gue ambil dulu. Ntar. Soalnya gini Yon, ini kita bicara satu dulu Pak, biar gue tunjukin. Kalau gue tunjukin, biar tunjukin dulu. Nanti gue hilang. Gue ngapain ya di sini? Lupa gue. Ntar gue lagi nyari ayatnya soalnya. Saya suka skip kan gini kan enak kan, jadi kan ada edukasi nih gitu kan, supaya jelas nih ternyata seperti ini loh Injil loh itu. Kelihatan belum di share screen? Udah ya. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi Daud dan kitab Mazmur. Mazmur ini tuh adalah kitab pertama yang mereka sebut Ketuvim. Taurat Musa disebut, mereka nyebutnya Torah di zaman abad 3 tuh ya. Istilah itu baru ada. Torah, Nevi'im. Ini baru ada di abad 3 nih, di Talmud Babilonia nih. Itu Nevi'im. Kitab ini Ketuvim, ini kitab pertama Ketuvim. Karena bukan cuma Mazmur yang disebut Ketuvim. Nah, di sini lah. Ini menulis tentang dia, tertulis tentang aku.
Tapi nggak usah melebar ke sana ya. Kita fokusin aja. Itu gampang itu. Dari sisi lain. Oke, sekarang melebar kemana? Kan gue kan membuktikan kalau kamu mengatakan Injil itu dari mana ya? Dari kitab Taurat. Itu sebenarnya Injil. Di situ sudah ada mengkabarkan tentang kedatangan si keturunan yang dijanjikan ini. Yang dijanjikan sejak zaman Hawa di Kejadian 3 ayat 15. Nggak usah sana lah, itu nanti bicara gugatan lagi. Nggak usah nanti. Loh, enggak, saya harus jawab juga kan karena mau bertanya. Saya jawab, Injil itu dari mana? Ya, dari kitab Taurat. Oke, sekarang gini ya. Jadi pengertian Injil itu berarti adalah yang cuma tentang Yesus ya gitu kan. Berarti kalau dari Paulus itu atau bisa kayak Ibrani itu bukan ya, bukan Injil ya. Oke. Injil bukan kitab Injil, Bapak. Kamu ini jangan diubah-ubah, enggak, jangan diubah-ubah dong, Pak. Tadi saya bilang Injil aja bahkan dari kitab Kejadian. Lu masa Ibrani saya nggak bilang Injil? Ya udah ya. Tapi hanya 4 kitab Injil. Yang memang 4 itulah yang memfokuskan menulis tentang Sang Firman hidup itu selama di dunia. Itulah kenapa ada 4. Itu. Ya udah. Gini sekarang. Nah, ini poin puncaknya gitu. Jadi realitanya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama siapa, saya lupa sebenarnya siapa gitu kan. Mereka tuh bilang selalu gini, ini ada loh di Injil kami, ini ada di Injil kami. Tapi begitu dia buka itu bukan ke yang 4 gospel itu. Nah itu misalkan ke Kis atau ke Galatia atau ke Efesus atau ke Roma dan sebagainya gitu. Nah jadi kan orang tuh akhirnya tuh menganggap ya orang awam ya itu menganggap itu bahwa seluruh Alkitab, orang umi maksudnya, oke. Ya bolehlah, seluruh Alkitab itu adalah Injil. Nah pesan Rio untuk mereka tuh apa? Ya kan? Gue nggak ngerti gimana. Coba lu bisa misalnya kan misalkan kalau kita diskusi atau debat lah gitu kan. Nah begitu dia nyebutkan itu ada loh. Nih, dia kata-kata dia ya, itu ada pelan-pelan. Itu misalkan, ada loh. Itu ada loh di Injil kami. Gitu. Jadi orang Kristen ngomong, saya lupa siapa. Nah pas dia buka, itu ternyata itu bukan 4 gospel gitu. Jadi misalkan dia buka tuh Kis. Nah berarti itu kan keliru kan. Sebenarnya kan Injil itu kan tadi itu menurut periode itu adalah cuma 4 gospel itu. Nah, gue nggak mau menilai konversi kamu dengan yang lain nih Pak. Saya nggak mau menilai. Ya, kamu mau minta jawaban. Itu bagaimana? Kan tadi pertanyaan kamu gitu kan. Gimana menurut lu tentang orang ini? Saya nggak mau menilai karena gini loh, belum tentu juga orang itu maksudnya seperti apa gue nggak tahu. Jadi gue belum mau menilai. Gue nggak mau menilai. Lu jangan biarkan gue menilai temen gue yang katanya temen, tapi jangan-jangan lu yang salah paham. Gitu, gue nggak tahu. Mendingan orangnya didatengin ke sini, dia ngomong apa, seperti apa, biar gue bisa nilai. Justru inilah kesempatan, gitu kan, sebenarnya kan edukasi nih. Jadi rupanya tuh saya tuh atau dan teman-teman Muslim lain sini tuh tahu sebenarnya tuh. Karena tadi poin-poin saya sudah mengedukasi, bukan dengan cara enggak. Kamu kalau nanti kalau pernah mengedukasi caranya enggak. Dosa yang lalu lah gitu. Kalau nanti ada gitu kan dari pihak Kristen yang bilang kalau Injil itu pas ternyata yang dibuka itu bukan 4 gospel gitu. Loh, nah, itu betul. Loh, tadi kan saya bilang Injil juga, Ibrani itu juga Injil. Tapi yang disebut kitab Injil, Kimpin, perhatiin. Yang disebut kitab Injil yang memang menuliskan itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Yang hanya menuliskan si Sang Firman hidup itu tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba. Tentang Sang Firman hidup itulah yang dituliskan. Itulah disebut kitab Injil.